Di era 80-an ini, saat ubi jalar cuma seharga recehan, kau malah tinggalkan istrimu yang kurus kering lagi hamil muda. Langsung angkat senapan buru dan naik ke gunung. Mungkin karena itu, baru saja terlahir ulang, kau langsung tersambar petir. Tapi anehnya, matamu kini bisa melihat dalam gelap. Bahkan bisa melihat bilah darah mangsamu. Sementara orang lain kelaparan 3 hari 9 kali. Keluargamu malah bosan makan daging merah tiap hari. Kini, dengan ingatanmu yang kembali pulih, kau temukan sungai kecil dekat rumah. Di dalam air, bilah darah berjejal-jejal terlihat. Dengan jaring bambu di tangan, kau mulai menyisir tepian sungai yang berumput. Caranya cepat, tusukkan jaring ke air. Lalu angkat kembali. Di dalamnya, 2 ekor belut tak sempat kabur. 3 ekor ikan putih sebesar kelingking. Dan yang paling mengejutkan, puluhan udang kecil yang lincah melompat. Meski ukurannya kecil, cuma setengah kelingking, tapi jumlahnya banyak. Di mana bilah darah padat, disitulah hasil sungai melimpah. 1 kali tebar, pasti ada hasilnya. Setelah belasan kali, lenganmu mulai terasa pegal. Tapi di ember sudah ada 50 lebih udang. Belasan ikan putih kecil. 7-8 belut. Dan 2 ekor ikan lele sebesar 2 jari. Memang masih muda. Baru tebar beberapa kali. Udah mulai pegal. Gumammu sendiri. Sebelum melanjutkan menyisir tepian hilir. Cara ini cuma bisa kau lakukan sendiri. Orang lain cuma bisa nebak-nebak. Hasil dan usaha tak sebanding. Cuma buang-buang tenaga. Kau teruskan sekitar setengah jam lebih. Sampai kedua lengan benar-benar pegal. Baru berhenti dan naik ke darat. Bukan tak mau lanjut. Tapi tak tega tinggalkan Gu Xiao sendirian di rumah. Di ember sudah ada 2-3 kilo udang kecil. 1-2 kilo ikan putih, setengah kilo lebih belut. Belut sungai memang kurus. Tapi untungnya tak amis. Setelah dimasak dengan arak beras, ditambah mie, jadi hidangan lezat. Tepung sisa ini bisa dimasak jadi makanan enak. Wajah lumpur yang tak tertandingi. Tidak banyak, hanya sekitar setengah kilo ikan kecil yang keluar. Di tengah malam, dapat hasil seperti ini. Kau sudah cukup puas. Hanya mengandalkan tanah liat, tanpa alat lain. Bisa dapat ikan sebanyak ini. Semua itu berkat matamu. Kau sudah punya rencana. Besok naik gunung tebang bambu. Buat beberapa perangkap ikan untuk dilempar ke sungai. Ikan di sungai ini lumayan banyak. Cuma perlu pasang beberapa perangkap. Maka meja makan kita akan lebih berwarna. Tapi harus pasangnya tengah malam. Saat tak ada orang. Sekarang orang desa sama sekali. Tak tahu apa itu perangkap ikan. Menangkap ikan cuma pakai pancing. Tapi memancing itu butuh keahlian. Tak banyak orang di desa yang bisa. Lagi pula memancing buang banyak waktu. Semua orang terikat di sawah. Tak punya waktu luang untuk memancing. Dalam ingatanmu. Cuma saat hujan ada beberapa kakek tua. Yang pakai jas hujan keluar memancing. Tapi hasilnya juga tak banyak. Bikin semangat orang untuk memancing jadi rendah. Intinya, sungainya terlalu kecil. Tak bisa menghasilkan ikan besar. Tapi buatmu, ini sudah cukup. Rasa ikan mas jauh lebih enak daripada 4 jenis ikan utama itu. Kalau cuma kau yang tahu cara menangkap ikan, maka meja makan kita tak akan pernah kekurangan ikan. Tapi kalau orang tahu soal perangkap dan cara kerjanya, maka semua orang akan pasang perangkap. Dan saat itu kau tak bisa lagi menikmati hidangan sungai yang lezat ini sendirian. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya orang desa tak menangkap ikan. Hidup juga tetap berjalan. Di kehidupan ini tak perlu mengubahnya. Menggantungkan ikan hasil tangkapan. Kau bersenandung lagu yang baru akan ditulis bertahun-tahun kemudian. Berjalan perlahan menuju rumah. Suara katak bercampur dengan gonggongan anjing Lingxin. Sesekali terdengar tangisan anak kecil. Di zaman ini, dalam rumah saja gelap. Apalagi di luar rumah. Baru sampai rumah, kau sudah mendengar suara Gu Xiao dari dalam. Suaranya terdengar jelas. Jangan lupa kunci pintu pagar. Kemarin Bibi Liu bilang, ada musang kuning masuk ke rumah mereka. Untungnya si Dahuang berhasil menggigitnya sampai mati. Kamu belum tidur, ibu hamil harusnya istirahat lebih awal. Sambil berkata begitu, kau meletakkan barang bawaan. Lalu mengunci pintu pagar. Ayam tetangga Liu Shen itu memang enak, pernah ku makan. Dipelihara lebih baik daripada punya orang lain. Dahuang juga anjing yang bagus. Cukup lincah, meski agak pemalas. Kau akur sekali dengannya. Aku yang urus ikan-ikan ini, kamu cepat tidur saja. Banyak ikan kecil putih ini sudah mati. Perlu dikeluarkan isi perutnya. Kalau tidak, akan cepat busuk. Bikin kembung dan bau anyir. Di zaman tanpa kulkas seperti sekarang. Untuk mengawetkan, harus mengandalkan sumur. Asal ikan-ikan kecil ini sudah diolah. Lalu dimasukkan ke wadah. Ditaruh di keranjang dan digantung di sumur. Bisa tahan segar 1-2 hari. Gampang kok. Mendengar kau mau mengurusnya. Gu Xiao terkejut sebentar, lalu mengambil talam bambu. Gu Xiao mendekatimu. Cahaya lilin yang redup menerangi ember kayu. Terlihat tumpukan ikan putih kecil yang sudah membalik perutnya. Gu Xiao membelalakan matanya. Wah, dapat banyak sekali. Pasti ada beberapa kilo ya. Setelah berkata, dia tak sengaja menelan air liur. Sudah berbulan-bulan rumah ini tidak melihat lauk daging. Kira-kira 2-3 kilo lah. Di bawahnya masih ada barang bagus. Kau tersenyum lebar, tak tahan jadi pemancing untuk sekali ini. Berbagi hasil tangkapan malam ini. Dengan istrimu sendiri. Barang bagus apa? Ikan lele kuning. Gu Xiao tak tahan dengan godaanmu. Langsung meraih dan menggeser lapisan atas. Ikan-ikan putih kecil yang perutnya membalik. Melihat udang sungai kecil yang padat di dasar ember. Gu Xiao langsung berseri-seri. Matanya semakin berbinar. Banyak sekali udang sungai. Di sungai kecil itu ternyata masih ada udang sungai sebanyak ini. Sayang, di rumah masih ada tepung tidak. Saat itu, kau memang bukan tipe yang peduli rumah tangga.
Kamu sama sekali nggak tahu keadaan di rumah. Cuma tahu main di luar, sesekali dapat duit. Langsung kamu habisin sama teman-teman nakalmu. Dalam ingatanmu, sejak kalian menikah, kamu nggak pernah lagi bawa uang pulang. Juga nggak pernah urusin urusan rumah tangga. Sekarang kalau diingat-ingat, kamu sendiri nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu bertahun-tahun. Belakangan ketemu seorang kakak di proyek bangunan yang bisa ramal. Katanya tahun-tahun itu kamu lagi jalani, nasib bingung. Hidup kayak orang linglung gitu. Agak mistis sih, ada tepung ubi, tapi cuma sedikit. Kalau lapar, aku kukus beberapa ubi buat kamu. Gu Xunyao nggak bohong sama kamu. Cuma dia merasa kamu agak aneh. Biasanya kamu cuma minta minum. Gak pernah nanya masih ada apa di rumah. Jangan gerak-gerak, kamu lagi hamil, masuk kamar aja tiduran. Kamu buru-buru potong omongannya. Gelap gulita gini, nanti jatuh gimana? Kamu kenapa hari ini? Hati Gu Xunyao makin gak tenang. Gak apa-apa, cuma mimpi aneh. Bikin aku banyak merenung. Aku merasa gak boleh terus hidup. Asal-asalan kayak gini. Harus ngelakuin hal yang benar. Harus jagain kamu dan anak dalam kandunganmu. Nanggung tanggung jawab sebagai seorang suami. Urusan rumah tangga ke depannya, kamu gak usah khawatir lagi. Aku tahu kamu susah percaya sekarang. Pelan-pelan lihat aja nanti. Kamu gak berani cerita banyak ke Gu Xunyao. Tapi juga gak bisa diam 1000 bahasa. Kekhawatiran dan kegelisahannya sudah kamu rasakan. Mata Gu Xunyao langsung memerah. Dia bingung sebentar, gak tahu harus jawab apa. Waktu nikah, 117, 118 tahun. Sudah 4 tahun berlalu. Ini pertama kalinya dia dengar kamu ngomong kayak gini. Cepetan masuk kamar tiduran. Aku masak tepung ubi. Sebentar aku antar 1 mangkok. Sambil ngomong, kamu angkat ember kayu langsung menuju dapur. Yang mimpi, bukan aku ya. Gu Xunyao bergumam pelan. Dia pegang lilin, kembali ke kamar, dan duduk di tepi tempat tidur. Di dapur yang gelap gulita, kamu mencari di lemari penuh lubang rayap, dan menemukan beberapa kilo tepung ubi. Kalau tidak salah, ini pasti mie ubi bikinan Gu Xunyao. Dia bikin sendiri. Di atas kompor kutemukan kaleng minyak. Isinya cuma 2 sendok. Bumbu cuma ada garam kasar. Warnanya juga agak aneh. Angciu, nggak ada sama sekali. Yang paling banyak di dapur cuma ubi. Dan irisan ubi kering. Memang susah masak kalau bahannya nggak ada. Udah, jangan masak. Aku nggak lapar. Tidur aja lebih cepat. Suara Gu Xunyao terdengar. Jelas dia dengar keributanmu mencari-cari barang. Rumah kita memang kosong melompong. Mana mungkin bisa bikin mie lele yang enak. Kamu tidur dulu, aku mau urus ikan-ikan kecil ini. Kau ambil baskom kayu lagi. Untuk memisahkan si putih kecil. Dari belut dan lele kuning. Mereka lebih kuat, gampang dipelihara. Sekarang kau sudah paham kondisi rumah ini. Benar-benar nggak punya apa-apa. Malam ini pasti kau nggak bisa tidur. Sedikit ubi itu jelas nggak cukup. Kalau mau cepat mengubah keadaan rumah. Satu-satunya cara ya pergi berburu ke gunung. Tapi Gu Xunyao belum tidur. Pasti dia nggak ngizinkan kau bawa senapan keluar. Jadi, harus tunggu dia tidur dulu. Setelah punya rencana, kau fokus mengurus si putih kecil. Setelah memisahkannya, kau ganti air di ember. Biar oksigennya cukup. Si putih kecil di baskom banyak banget. Soalnya kebanyakan cuma sebesar ibu jari. Dengan sabar kau keluarkan isi perutnya. Taruh di mangkuk sebelah. Sayangnya di rumah nggak ada tepung dan minyak. Padahal kalau dibalur tepung, lalu digoreng sampai kecoklatan, pasti enak banget. Setelah selesai, kau taruh di keranjang. Gantung di sumur biar tetap segar. Selesai itu, kau masuk kamar dan mencari-cari. Senapannya disimpan Gu Xunyao di kamarnya. Pelurunya disembunyikan di bawah bantal. Kalau bukan karena matamu yang tajam, mana mungkin bisa nemuin mereka. Di kamar gelap gulita begini, tanpa membangunkan Gu Xunyao, kau berhasil mengambil senapan dan peluru. Agar Gu Xunyao tidak khawatir karena kamu mencari mata-mata gelap itu. Kamu meninggalkan pesan di pintu pondok kecil tempatmu tidur. Selain senapan dan peluru, kamu juga memanggul ransel. Dan memasukkan sebilah kapak ke dalam keranjang. Baru keluar, dahuang anjing tetangga sebelah menggonggong 2 kali. Tapi setelah kamu bersuara, dia berhenti. Jelas dia mengenali suaramu. Karena sudah larut malam. Semua orang sedang tidur lelap. Kamu tidak berlama-lama. Langsung berjalan menuju arah gunung. Cepat-cepat kamu menyusup ke dalam hutan. Dan mengaktifkan mode health bar. Langsung kamu melihat beberapa health bar bergerak di antara pepohonan. Yang pendek-pendek itu pasti tikus gunung atau sejenisnya. Ya, kamu hanya melihat ke tanah. Untuk sementara belum melihat ke atas pohon. Jangkauan health bar yang bisa kulihat. Sekitar 30 meter. Memang pendek sih, tapi masih bisa dipakai. Gumammu, sambil terus menyusup lebih dalam ke hutan. Di pinggir hutan jarang ada satwa liar besar. Dan kalaupun ada, kamu tidak berniat menggunakan senapan. Suara tembakan terlalu nyaring, bisa membangunkan warga desa. Biasanya juga tidak ada warga yang berburu. Paling-paling memasang beberapa jerat. Dengan adanya mode health bar ini, kamu sama sekali tidak perlu khawatir diserang binatang buas. Apalagi tanah di hutan ini gundul. Semak belukar dan rerumputan. Sudah habis ditebang warga untuk kayu bakar. Kalau bukan karena penebangan liar akan ditindak. Mustahil ada hutan di sekitar desa. Bisa dibilang di hutan sekitar desa ini. Daun kering pun sulit kamu temukan. Baik untuk mencari kayu bakar maupun berburu. Harus masuk jauh ke dalam hutan baru ada kesempatan. Seiring kamu terus masuk lebih dalam. Health bar itu mulai berubah. Health barnya mulai menebal. Dan panjangnya bertambah. Jelas ini bukan hewan kecil lagi. Kamu fokus pada satu health bar. Menyelinap mendekat dengan hati-hati. Tanganmu menggenggam sebuah batu. Siap untuk menyerang kapan saja. Health bar sama dengan pelacak, saat tidak cocok menggunakan senapan. Bisa mencoba serangan dengan senjata lain. Peluru di tanganmu juga lumayan.
Tapi beberapa hewan kecil pasti nggak bakal kasih kesempatan lu buat nembak. Batu belum sempat dilempar, lu udah dengar suara, dor. Seekor ayam hutan langsung melompat di kejauhan. Gak kasih kesempatan sedikit pun buat nyerang diam-diam. Oh, ternyata ayam hutan. Kirain apa tadi? Lu timang-timang batu di tangan. Membidik bar HP di tempat lain. Bar HP yang ini jelas lebih panjang dari ayam hutan tadi. Mungkin hewan yang lebih gede. Setelah ragu sebentar, lu masukkan peluru ke dalam chamber. Mengarahkannya ke bar HP itu. Setelah tembakan meletus, lu langsung lihat bar HP itu. Langsung kosong separuh lebih. Gak perlu diragukan lagi, bidikan lu tepat sasaran. Buru-buru lari mendekat. Lu lihat seekor kelinci tergeletak di tanah. Kakinya masih kejang-kejang. Lu angkat kelinci itu. Langsung masukin ke keranjang punggung. Kelinci ini gak terlalu gemuk. Mungkin cuma sekitar 3-4 kilo. Setelah dikuliti, dagingnya juga gak banyak. Tapi buat keluarga lu, ini udah termasuk lauk utama yang bagus banget. Satu peluru ditukar satu kelinci gak rugi. Besok harus bikin ketapel buat main-main. Nembak hewan kecil pakai senjata itu mubazir banget. Lu langsung kehilangan minat sama bar HP kecil-kecil itu. Mulai nyari hewan yang lebih gede. Kalau nggak dapet yang gede, rasanya perjalanan malam ini sia-sia. Target ideal itu kayak kijang atau babi hutan. Ini hewan darat, ukurannya gede. Meski dagingnya kebanyakan otot, tapi ada juga lemaknya. Paling cocok buat kondisi keluarga lu. Babi hutan sih pengen banget, tapi cuma modal senapan laras panjang ini. Rasanya kurang yakin. Yang bobotnya di bawah 100-150 kilo masih bisalah. Tapi kalau ketemu yang 250-300 kilo, senapan ini nggak mempan, shotgun pun mungkin susah. Kalau ketemu babi hutan segede itu, mending hindar. Setelah muter-muter lebih dari sejam, lu cuma lihat beberapa bar HP kecil. Kayaknya cuma kelinci liar atau ayam hutan. Udah beberapa kali coba lempar batu, tapi nggak pernah berhasil. Soalnya lemparannya terlalu lambat. Belum sampai, mangsanya udah kabur duluan. Walaupun ada indikator darah buat nargetin, tetap aja nggak ada gunanya. Harus buru-buru bikin ketapel yang nggak perlu modal. Nanti kalau udah punya duit, busur panah juga bisa disiapin. Senapan ini, buat nangkep yang gede-gede. Tiba-tiba, lo lihat ada indikator darah. Yang panjangnya lebih dari 20 cm. Langsung semangat, lo berhenti. Langsung arahin senapan ke arah indikator itu. Pas lo mau tembak, indikator darahnya tiba-tiba loncat. Lo lihat ada binatang warna kuning. Melompat ke depan. Cepat banget. Entah dia sadar lo ada, atau karena alasan lain. Lo buru-buru kejar. Hati-hati ngontrol langkah biar gak berisik. Ngejar beberapa menit. Baru deh binatangnya berhenti. Dia waspada lihat sekeliling. Baru kemudian menunduk makan rumput muda. Nah, saat itu juga lo angkat senapan, nargetin dia. Lo berusaha keras ngontrol napas. Karena kesempatan cuma sekali. Kalau nggak kena, dia nggak bakal kasih lo kesempatan kedua. Langsung kabur cepat-cepat. Begitu senapan meletus, lo langsung lihat indikator darah binatang itu. Langsung terkuras separuh lebih. Kemampuan ini benar-benar cocok banget buat berburu. Lo bergumam, lari kencang ke arah binatang yang udah jatuh itu. Begitu lihat wajah binatangnya, lo langsung senyum-senyum sendiri. Ini seekor kijang. Di sini biasa dipanggil kijang kuning. Dewasanya beratnya nggak sampai 35 kilo. Lo nggak langsung pegang. Soalnya dia belum mati beneran. Kalau sampai kena tendangnya, bisa-bisa lo babak belur. Nungguin indikator darahnya kosong. Baru lo masukin ke dalam ransel. Dengan tangkapan ini, lo bisa turun gunung. Mungkin sebelum subuh, masih sempat pulang ke rumah. Saat kau akhirnya sampai di rumah, langit sudah mulai terang, pintu gerbang terbuka lebar. Gu Shuyao duduk di depan pintu dengan wajah penuh kekhawatiran. Kenapa bangun sepagi ini? Kau melihat ekspresi Gu Shuyao tidak biasa. Hatimu mulai gelisah. Kau masih ingat untuk pulang. Bawa senapan kemana saja tadi malam. Jangan-jangan kau melakukan hal yang keji. Kau segera mengangkat keranjang bambu ke depan Gu Shuyao. Bukannya sudah kubilang, aku pergi berburu. Kau menjelaskan dengan wajah ramah. Melihat hasil buruan di keranjang, Gu Shuyao menghela napas panjang lega. Dia menatapmu sebentar. Merasa orang di depannya sangat asing. Kau yang biasanya pemalas, benar-benar pergi berburu ke gunung tengah malam. Bahkan pulang membawa hasil buruan seberat 25-30 kg. Hewan apa ini? Gu Shuyao tumbuh di kota. Tidak pernah melihat kancil. Kau tersenyum lebar. Ini kancil. Dagingnya lembut, sangat lezat. Ayo kita olah di dalam. Sambil berkata, kau mengangkat keranjang bambu dan berjalan menuju halaman. Pagi ini kita makan ikan kecil dan daging kelinci dulu. Aku juga menangkap seekor kelinci. Sambil berkata, kau langsung menuju sumur. Bersiap mengolah kelinci dan kancil. Gu Shuyao yang lama tidak melihat daging segar agak bersemangat. Air liurnya mengalir deras. Dia bergegas menuju dapur. Mengambil pisau dapur dan baskom kayu ke sumur. Bersiap untuk memprosesnya. Biar aku yang urus. Kulitnya bisa dibuat kulit, mungkin bisa dijual. Sambil berkata, kau mengambil baskom kayu itu. Melihat Gu Shuyao ingin membantu, tapi tidak bisa diam. Kau pun berkata, ikan kecil putih di sumur itu kukus saja. Sekalian kukus sedikit ubi jalar. Rebus juga air panas, nanti untuk menyiram kelinci. Supaya bulunya rontok. Kalau kelinci liar tidak dimasak bersama kulitnya, dagingnya akan jadi alot. Gu Shuyao mengulurkan tangannya yang penuh kapalan ke arahmu. Kamu gak usah ikut campur, fokus aja masak airnya. Kalau sampai kepanasan, aku bakal sedih. Bisa-bisa si jabang bayi di perut juga kaget. Mendengar kata-katamu, Gu Shuyao, pipinya langsung memerah. Kata-kata manis seperti ini
Hanya pernah dia dengar saat mereka baru menikah. Melihat pipi Gu Xiao memerah. Kamu terdiam beberapa detik. Kenapa lihat aku gitu? Ada apa di mukaku? Kamu tersenyum kecil. Gak ada. Cuma karena kamu terlalu cantik. Jadi aku agak melongo. Gu Xiao memang cantik. Mirip siapa ya? Agak mirip dengan seorang aktris bernama Li Qihong. Tapi dia bahkan lebih cantik beberapa tingkat. Dasar muka tebal, aku gak mau ngomong lagi sama kamu. Pipi Gu Xiao semakin merah jelas. Kedua telinganya yang kemerahan juga ikut memerah. Dia bahkan lupa mengambil saringan kecil di sumur. Dan bergegas menuju dapur. Istri sendiri dikasih tahu jujur. Kok malah dibilang muka tebal? Kamu tertawa senang, merasa puas. Dengan hati-hati, kamu mengiris perut babi hutan dengan pisau dapur. Lalu dengan teliti menguliti kulitnya. Gu Xiao yang kembali lagi. Mengambil saringan kecil dari sumur. Setelah menaruhnya di panci. Dia tidak keluar lagi dari dapur. Setelah selesai menguliti. Kamu memotong semua lemak. Dari tubuh babi hutan itu. Sekitar 3-4 kilo. Mungkin hasil minyaknya kurang dari 1 kilo. Tapi rumah kalian memang sangat kekurangan minyak. Dengan lemak babi hutan ini. Kamu bisa pamer kemampuan masak untuk Gu Xiao. Sekalian memperbaiki menu makan di rumah. Daging berlemak sebanyak ini. Gu Xiao yang baru saja mengangkat seember air mendidih. Mata langsung berbinar melihat lemak di tanganmu. Karena rumah mereka memang sangat kekurangan minyak. Biasanya dia masak pun tidak tekas pakai minyak. Meski sedang hamil. Tapi tidak ada pantangan untuk minyak. Ini cuma karena memang gak ada minyak. Babi hutan memang bagus. Babi hutan ini bahkan gak perlu dikasih minyak. Sambil berkata, kamu mengambil ember kayu berisi air mendidih. Dan menyerahkan daging berlemak itu kepada Gu Xiao. Babi hutan, jangan-jangan kau mau lawan mereka. Katanya, babi hutan lebih ganas dari beruang hitam. Kau jangan nekat. Alis Gu Xiao berkerut. Kekhawatiran terpancar jelas di wajahnya. Selama ini kau memang terkenal nekat. Aku khawatir kau langsung gegabah naik gunung cari babi hutan. Tenang, nyawaku berharga. Di rumah ada istri tercinta dan bayi kembar yang belum lahir. Masa aku tewasin nyawa cuma buat lawan binatang buas? Lawan babi hutan gak harus pakai kekerasan. Bisa pakai perangkap. Mendengar rencanamu pakai perangkap. Barulah Gu Xiao menarik napas lega. Sekarang sudah pasti. Mimpimu tadi malam pasti bukan mimpi biasa. Kalau tidak, mana mungkin kau berubah sebesar ini? Gak cuma mancing ikan di sungai, sekarang malah mau berburu. Itu saja belum cukup, kau juga jadi sangat perhatian. Ini jelas-jelas dirimu sebelum menikah. Sebelum menikah, kau bukanlah pemuda pemalas. Kau adalah pria muda yang sangat bersemangat. Banyak gadis yang diam-diam menaruh hati padamu. Kalau tidak, mana mungkin aku mau menikahimu? Tapi setelah ayahmu meninggal, kau berubah. Jadi pemalas sepanjang hari. Jadi pengangguran, hidup tanpa tujuan. Dia sudah menasihati, sudah mengatur, sudah memarahi, tapi percuma. Meski dia berpendidikan, pemikirannya tidak terbuka. Melainkan relatif konservatif dan tradisional. Makanya saat semua orang menyarankan dia bercerai, dia menolak. Diam-diam menanggung segalanya. Dia merasa wanita harus setia sampai akhir. Kalau suami tidak mampu, ya dia sendiri yang menopang separuh langit. Hidup pun bisa tetap berjalan. Pemikiran seperti ini dimilikinya. Karena didikan orang tuanya. Dan hasil dari apa yang dilihatnya sejak kecil. Dan karena perubahan besar dalam keluarganya. Dia hanya sampai kelas 1 SMA lalu terpaksa putus sekolah. Seandainya bisa masuk universitas dengan lancar. Mungkin pemikirannya akan berubah. Sekarang kau berubah, meninggalkan sifat malasmu yang dulu. Sorot matamu bahkan terlihat lebih dalam. Tak ada lagi kelesuan seperti dulu. Dia yakin prianya telah berubah. Setelah sekian tahun berbagi ranjang. Perubahan sebesar ini pasti dia sadari. Melihat Gu Xiao yang lihai mengolah kelinci. Senyum bahagia tak sengaja mengembang di bibirnya. Inilah kehidupan pernikahan ideal yang dia impikan. Suami istri bekerja sama membangun rumah tangga yang harmonis. Dia berbalik masuk ke dapur. Air di dalam wajan sudah menguap. Saatnya memasukkan lemak babi. Dia menyusun potongan lemak ke dalam wajan. Lalu memotong beberapa siung bawang putih dan menaburkannya. Minyak yang dihasilkan akan beraroma bawang. Sekaligus menghilangkan bau amis. Menambahkan seikat kayu ke tungku tanah. Lemak di wajan mulai mendesis. Aroma minyak segera menyebar. Dia menarik napas dalam-dalam. Sudah terlalu lama tidak membuat minyak sendiri. Terakhir kali melakukannya lebih dari setengah tahun lalu. Kamu mencium bau apa tidak? Tetangga Wang Shun mengendus lalu duduk tegak. Berjalan ke jendela dan mengendus kuat-kuat. Sepertinya, aroma minyak goreng. Siapa yang membuat minyak pagi-pagi begini? Hei, Shun, kemarilah. Liu Chunhua mengernyitkan hidung. Sambil mengenakan baju, dia bangun dari tempat tidur. Sepertinya dari rumah si pemalas. Hanya rumah mereka yang berasap. Istri keluarga Jiang tua itu malas. Mungkin belum bangun. Wang Shun melongok dari jendela. Lalu menyimpulkan. Rumah mana yang berasap jelas terlihat. Mereka masih bisa membuat minyak. Tidak mungkin. Liu Chunhua mendekati suaminya. Melihat ke halaman rumahmu. Kemarin keluarga Xiao Yao datang. Liu Chunhua mulai curiga. Selain dapat bantuan dari keluarga Gu Xiao. Dia tak bisa bayangkan dari mana keluarga Ji yang miskin. Punya uang untuk beli lemak. Uang ada pasti sudah kamu habiskan. Bukan cuma uang. Bahkan beras yang ditanam Gu Xiao tahun lalu. Sudah kamu jual habis. Mereka cuma makan ubi tiap hari. Mungkin iya. Siapa tahu. Kalau tidak, dari mana mereka dapat minyak? Dan wanginya semerbak begini. Cepatlah masak makanan. Hari ini kita tumis sayur asin. Kasih minyaknya banyak-banyak. Wang Shun berkata sambil menelan ludah. Pagi-pagi buta sudah ngegoreng minyak. Bikin orang gak bisa tidur nyenyak. Wangi minyaknya enak banget sih. Lebih wangi dari lemak babi. Ini minyak apa?
Liu Chunhua yang tumbuh di keluarga ini pasti bisa mengenali aroma berbagai jenis minyak. Kamu lihat sendiri aja sekalian. Kalau beruntung, bisa dapat keripik minyak beberapa biji. Sambil bilang begitu, Wang Shun ambil pipa airnya. Tambahin tembakaunya. Siap-siap merokok buat hilangin ngidam. Urusan keluar masuk rumah tetangga gini cuma cocok buat perempuan aja. Kalau kalian yang pada keluyuran, nanti digosipin. Mereka aja udah miskin kayak gitu, masih ngarepin keripik minyaknya orang. Sayur asin yang kita awetin kemarin udah bisa dikeluarin. Aku bawa semangkok ke sana. Sekalian lihat keluarga Xiao Yao dateng apa enggak. Kalau dateng, aku harus kasih nasihat yang baik. Suruh Xiao Yao cepetan cerai, ikut si jalang itu. Bisa-bisa anaknya mati kelaparan di perut. Baru nikah beberapa tahun, Xiao Yao udah kurus kayak gitu. Dulu pas baru nikah cantiknya minta ampun. Kayak bidadari turun dari langit. Gak tahu dia salah apa sampai jatuh ke tangan si jalang itu. Dengar kata-kata istrinya, Wang Shun angkat alis. Anak keluarga Ji dulu juga gak pernah mukul bapaknya. Abis bapaknya mati langsung berubah total. Hidupnya juga gak diurus. Kalau emang bisa cerai, mungkin itu hal yang baik. Kok hari ini gak bilang, lebih baik bongkar kuil batu daripada bubarin satu pernikahan. Liu Chunhua melotot kesal ke suaminya. Wang Shun tahu sifat istrinya lagi datang. Gak berani banyak komentar. Cuma ngerokok pipa airnya dengan tenang. Turun dari lantai atas. Liu Chunhua gak langsung pergi ke keluarga Ji. Soalnya tujuannya kelihatan banget kalau langsung. Harusnya tunggu abis sarapan dulu. Lagian gak baik juga datang langsung nasehatin cerai di hadapanmu. Tetanggamu sama sekali gak tahu kalau dia lagi merencanakan buat datang dan membujuk istrimu supaya cerai darimu. Kamu membersihkan kelinci itu, memotongnya jadi potongan daging, lalu merendamnya di dalam baskom kayu. Ayam hutan itu juga kamu potong jadi beberapa bagian. Sebagian kamu rendam di air untuk dimasak siang nanti. Sisanya kamu siapkan untuk dijual di kota. Bagi banyak orang, daging buruan seperti ayam hutan dianggap makanan bergizi tinggi. Harganya setara dengan daging babi, bisa dijual dengan harga lumayan. Tak ada uang di kantong, hatimu jadi tak tenang. Lagi pula kamu harus mencari tahu jalannya. Melihat apakah ada yang mau membeli hasil hutan. Harta dari gunung tak ada gunanya kalau cuma diambil. Harus ada jalur untuk menukarnya jadi uang. Setelah direbus, kira-kira dapat hampir 2 kilo minyak. Cukup untuk kami pakai sampai tahun baru. Gu Shuyao tak sabar keluar untuk berbagi denganmu. Biasanya, kalian berdua jarang berbicara. Gu Shuyao menyimpan banyak kata di hatinya. Di tangannya masih tergenggam mangkuk besar, berisi kerupuk kulit ayam hutan. Warnanya keemasan, mengeluarkan aroma yang menggoda. Coba, cicipilah kerupuk ini. Sambil berkata, dia menggunakan tangannya sendiri. Mengambil sepotong kerupuk. Bersiap menyuapkannya ke mulutmu. Cicip dulu. Kepalamu menyandar ke belakang, menghindari Gu Shuyao. Mungkin terlalu panas, dia cepat menarik tangannya. Membawa kerupuk itu ke mulutnya sendiri. Ditiupinya, lalu digigitnya perlahan. Suara kriuk terdengar dari mulutnya. Aroma minyak menyebar. Langsung menaklukkan indera perasa Gu Shuyao. Harum dan renyah. Cepat cicip. Gu Shuyao mengulurkan mangkuk itu ke hadapanmu. Kamu mengambil 2 potong, meniupnya sebelum memasukkannya ke mulut. Kerupuk itu terasa renyah saat digigit, dan ada aroma bawang putih yang samar. Memang enak, tapi di kehidupan sebelumnya, kamu sudah menjelajah kemana-mana. Sebelum terlahir kembali masih punya tabungan ratusan ribu. Makanan enak apa yang belum pernah kamu cicipi? Kerupuk ini masih terlalu kurang bagimu. Setidaknya harus ditaburi sedikit bubuk lada dan garam. Baru bisa disebut lezat. Selama ini aku menyusahimu. Tak pernah memberimu makanan yang enak. Kamu berkata dengan penuh penyesalan. Tak apa, kamu adalah orang yang kupilih. Sepahit apapun, aku rela. Aku tahu suatu hari kamu akan sadar. Gu Shuyao tersenyum manis. Tapi senyum itu terasa menyilaukan bagimu. Begitu menyilaukan sampai matamu memerah. Aku masak kelinci, kamu duduk santai saja. Katamu sambil mengangkat baskom kayu menuju dapur. Gu Shuyao sudah melihat matamu yang memerah tadi. Dengan bijak dia tidak mengikutimu. Dia mengambil 2 potong lemak goreng, memasukkannya ke mulut. Lalu dengan lembut mengusap perutnya. Sayang, ayah kalian pasti akan jadi ayah yang baik. Pasti, kan? Di dapur, kamu agak kesulitan. Karena setelah mencari sekeliling, bumbu yang ditemukan tak banyak. Hanya ada beberapa cabai kering. Tak ada kecap, tak ada gula. Bahkan untuk masak merah pun susah. Kamu memukul 1 siung bawang putih utuh. Mencincangnya halus, mencuci beberapa cabai. Lalu memotongnya kecil-kecil. 1 sendok besar minyak dituang ke wajan. Setelah minyak panas, bawang putih dan cabai dimasukkan. Aroma harum langsung mengepul. Bahkan Gu Shuyao tertarik mendekati dapur. Dia mendekati tungku. Dan melihat beberapa ons lemak ayam hutan di wajan. Ekspresi Gu Shuyao langsung menunjukkan rasa sayang. Tapi dia tidak mengucapkan apa-apa. Lagi pula dia bukan tipe wanita yang cerewet atau pelit. Setelah diaduk beberapa saat, aromanya semakin kuat, wangi sekali. Gu Shuyao dengan sukarela menambahkan kayu bakar, membuat apinya semakin besar. Daging kelinci dimasukkan, mendesis di wajan. 1 orang mengatur api, 1 orang memasak. Suasana pun terasa hangat. Setelah diaduk beberapa saat, kamu menuangkan 1 mangkuk besar air. Tutup wajan. Ada daun kemangi di halaman. Karena belum melihat kondisi halaman dengan detail, kamu juga tidak tahu ada atau tidak. Ada? Aku ambilkan untukmu. Gu Shuyao bersiap untuk berdiri. Kamu lagi hamil? Jangan lari-lari. Aku cari sendiri. Kamu mendahului melesat keluar dari dapur. Di sudut halaman, ada beberapa sayuran dan mentimun yang ditanam. Masih baru tumbuh. Dirawat dengan sangat rapi. Gu Shuyao punya sedikit sifat perfeksionis. Dia suka menata semuanya rapi-rapi. Hingga enak dipandang mata.
kamu dengan cepat menemukan daun perila. Selain daun perila, kau juga menemukan Xu Yao menanam daun bawang dan bawang putih. Tapi semuanya masih sangat muda. Belum saatnya dipanen. Setelah memetik beberapa daun perila, kau lihat asap dapur tetangga kiri kanan juga mulai mengepul. Sebenarnya baru pukul 6 kurang. Kebanyakan orang desa memang bangun sangat pagi. Karena harus berangkat kerja lebih awal. Dari menanam padi sampai sayur. Dari mengumpulkan kayu bakar sampai rumput pakan ternak. Pekerjaan di ladang tak pernah habis. Sekarang dengan sistem bagi hasil, selain si pemalas, yang lain pada antusias semua. Ini menciptakan kehidupan bahagia dengan tangan mereka sendiri. Tapi kau tahu, petani tak mungkin menggali kebahagiaan dari tanah. Mereka akan selalu jadi kelompok yang paling menderita dan miskin. Diam-diam menanggung segalanya. Di desa, untuk hidup seperti di kota, pasti ada orang yang menanggung beban untukmu. Kau tahu Gu Shuyao. Dia mendambakan kehidupan pedesaan yang seperti di kota itu. Di kehidupan sebelumnya, kau pernah menonton video Li Ziki. Kehidupan seperti dalam video Li Ziki itu adalah yang diinginkan Gu Shuyao. Membuka pintu langsung disambut taman harum semerbak, penuh warna-warni. Semua ini, kau rasa bisa kau bantu wujudkan perlahan-lahan untuknya. Halaman rumah tua ini terlalu kecil. Tak bisa menampung terlalu banyak tanaman. Kau tahu ada tempat yang bagus. Di kehidupan sebelumnya, seseorang bahkan menemukan mata air panas di tempat itu. Mengembangkannya jadi resor pemandian air panas. Dan meraup untung besar. Sekarang dia masih sebidang tanah terlantar yang dihindari orang. Butuh belasan tahun lagi. Baru ada yang menemukan nilainya. Kau bisa sepenuhnya menguasainya. Aroma harum dari dalam panci sudah menyebar. Sedikit menyengat. Keluarga Wang di sebelah yang berlima sudah duduk di meja. Masing-masing mendapat satu mangkuk. Berisi campuran nasi dengan banyak ubi jalar. 2 jenis sayuran, dan semangkuk acar. Ini menu standar di desa. Ditambah 2 porsi rebus campur. Ini untuk Wang Shun dan Wang Bao yang kerja di sawah. Yang lain gak dapat jatah ini. Dan itu juga gak setiap hari ada. Biasanya 2-3 hari sekali baru ada. Bu, wangi apa ini? Enak banget. Ada masakan apa yang belum dihidangkannya? Iya nih, masak dagingnya. Kayaknya aku mencium bau daging. Wanginya pedas gurih, pasti enak banget. Wang Shun mengerutkan keningnya. Dia mengetuk meja dengan pipa rokok airnya. Itu dari rumah sebelah. Makan? Ayah, mana mungkin. Tetangga kita itu keluarga si Chang. Mereka mana mampu beli daging? Iya, waktu tahun baru pun mereka gak makan daging. Aku gak percaya, pasti. Ayah bohongin aku mau lihat ke dapur. Sambil berkata, anak kedua keluarga Wang Shun meluncur turun dari bangkunya. Lari menuju dapur. Kak, cepat ke sini, beneran dari rumah sebelah. Wanginya enak banget, kalian anak-anak nakal. Kalau nggak mau makan, ya udah. Wang Shun langsung meledak, membentak. Gu Shuyao masa apa sih sampai wangi begini? Pasti dagingnya. Kalau bukan daging, mana mungkin wangi segini? Kalau bukan karena gengsi, dia sekarang sudah mau bawa piring ke rumah keluarga Ji buat numpang makan. Lihat-lihat mereka masak apa yang enak. Masak wangi banget gini, dosa banget sih. Gimana mau makan? Masih lama gak masaknya. Gu Shuyao sudah gak tahan godaan wanginya. Air liurnya terus mengalir. Gak lama lagi, beberapa menit lagi, sudah jadi. Kalau terlalu lama, dagingnya jadi alot. Dia menjelaskan sambil membuka tutup panci. Memasukkan daun kemangi yang sudah dicuci. Mengaduk beberapa kali. Lalu menutupnya lagi sekitar 1 menit. Dibuka, dituang ke mangkuk. Dihidangkan di meja, aromanya semakin kuat. Seporsi kecil sawi putih kukus. 1 mangkuk besar ubi jalar kukus, 1 mangkuk daging kelinci dengan daun perila. Itulah sarapan mereka hari ini. Bagi keluarga mereka, ini sudah termasuk salah satu sarapan paling mewah. Kau menambahkan beberapa potong daging ke mangkuk Gu Shuyao. Terutama daging kelinci yang lebih banyak. Kau tahu Gu Shuyao suka makanan pedas. Tapi karena kau tidak suka pedas, dia jarang memasak makanan pedas. Gu Shuyao tak sabar menjepit sepotong daging kelinci. Langsung menggigitnya. Bagaimana? Rasanya oke? Kau bertanya penasaran. Enak? Enak banget? Ini daging kelinci paling enak yang pernah kumakan. Gu Shuyao berkata agak berlebihan. Kalau enak, makanlah lebih banyak. Masih ada beberapa potong lagi sore nanti. Sambil berkata begitu, kau menjepitkan beberapa potong lagi untuknya. Kamu juga makan. Gu Shuyao menjepitkan beberapa potong untukmu. Suasana hangat dan manis seperti ini adalah sesuatu yang selalu dinantikan Gu Shuyao. Bagimu, suasana seperti ini hanya muncul dalam mimpimu. Karena saat kau ingin memilikinya, kesempatan itu sudah hilang. Jadi perhatianmu sepenuhnya tertuju pada Gu Shuyao. Khawatir ini hanyalah mimpi yang akan terbangun. Makanlah sedikit ikan, hati-hati durinya. Kau memberi Gu Shuyao beberapa potong ikan kecil. Mengingatkannya dengan lembut. Meski duri ikan ini lunak, tapi tetap bisa menusuk tenggorokan. Lebih baik hati-hati. Bagimu, rasa daging kelinci ini hanya biasa-biasa saja. Lagi pula, indera perasamu di kehidupan sebelumnya sudah terlatih dengan berbagai makanan lezat. Dan kau pernah mencicipi berbagai hidangan mewah. Tidak seperti Gu Shuyao, yang setahun penuh jarang makan daging. Apalagi kau menggunakan banyak minyak untuk memasaknya. Bahkan jika hanya direbus dengan garam, dia pasti akan merasa sangat enak. Melihatnya makan membuatmu merasa sangat senang. Pemandangan yang menyenangkan. Mungkin wanita seperti Gu Shuyao yang dimaksud. Kau mengupas ubi jalar.
lalu meletakkannya di mangkuk Gu Shuyao. Daging harus dimakan, karbohidrat juga jangan kurang. Nutrisi Gu Shuyao harus seimbang, agar dia dan bayi mendapat nutrisi yang cukup, dan tetap sehat. Benar-benar enak sekali, aku kenyang banget. Baru sehat, dong. Enak banget, sumpah, aku kenyang nih. Aku udah hampir kenyang. Gu Shuyao meraba perutnya. Merasa perutnya jadi lebih besar. Sebentar lagi aku mau ke kota kecamatan. Coba jual daging ayam hutan ini buat dapetin uang. Di rumah banyak yang kurang, harus dilengkapi. Sambil bilang gitu, kamu langsung mulai membereskan piring. Dan sumpit. Gu Shuyao melihatnya. Buru-buru bilang, tinggalin aja, biar aku yang urus. Kamu udah ngelakuin semuanya. Ngapain juga? Kamu kan lagi hamil, wajar aja harus istirahat. Gak mikirin diri sendiri. Paling gak mikirin juga bayi di perutmu. Nanti kalau aku udah nabung lebih banyak, aku ajak kamu ke rumah sakit di kota kecamatan. Buat periksa lengkap. Lihat kondisi bayi-bayinya gimana. Apa ada yang kurang gizi? Kata-katamu langsung bikin Gu Shuyao gak tahu harus jawab apa. Dia pengen bilang, wanita desa. Gak segitu manjanya. Siapa sih yang hamil gak tetap naik gunung turun sawah? Tapi nada lembutmu bikin dia gak tega buat ngebantah. Perasaan dimanja kayak gini udah lama banget gak dia rasain. Dia mikir, nikmatin aja sehari ini. Kalaupun ini cuma mimpi, setelah bangun juga cukup buat menghiburnya lama. Piring di rumah juga gak banyak. Kamu cepet banget bersihin piring, sumpit, sama kompor. Selesai bersin, kamu bawa golok ke halaman. Pilih beberapa kayu yang ukuran dan panjangnya pas. Kamu mulai bikin kerangka kulit. Setelah jadi, tempelin kulit binatang di dalam kerangka. Biar kulitnya nggak menyusut. Bikin ini nggak susah. Walaupun pakai struktur yang agak rumit. Buat kamu juga gampang. Banget. Nggak sampai setengah jam. Kerangka kulitnya udah jadi. Terus kulit ayam hutannya dipasangin. Di atasnya, Gu Shuyao cuma dia ngeliatin kamu. Ini pertama kalinya dia lihat kamu serius ngelakuin sesuatu. Dia rasa, sekarang kamu kelihatannya banget enak dilihat. Dan penuh pesona. Sebenarnya kamu tuh orang yang biasa aja. Seorang pria tampan. Dengan wajah bersih dan putih. Sungguh rupawan. Tinggimu 1,8 meter. Di daerah selatan, kau bagai bangau di tengah ayam. Sangat mencolok. Selama ini dia selalu menanggung segalanya sendiri. Sebagian alasannya mungkin juga karena wajah tampanmu ini. Setiap ke kota, selalu banyak gadis yang mendekat, tapi kau tak pernah menerima. Saat itu kau merasa wanita tak menarik. Mana ada yang lebih seru dari minum, main kartu, atau bermusik? Benar, kau pernah bermain musik. Beberapa pemuda nakal di Hisian pernah membentuk band. Kau bisa main gitar, main harmonika. Bisa juga main akordeon. Bisa dibilang anak muda yang berbakat seni. Sayangnya salah lahir di zaman. Tapi setelah hidup kembali, kau juga tak berniat masuk dunia hiburan. Sudah terlalu banyak baca berita tentang lingkaran itu. Kau merasa sangat membosankan. Tak ada hubungannya dengan seni sedikit pun. Semuanya hanya bisnis. Setelah kulit ayam hutan dipasang dengan kuat, kau membawanya ke lantai 2 rumah, menggantungnya di tiang teduh. Ruang tengah di lantai 2 luas dan berangin, paling cocok. Setelah selesai, kau mendorong keluar sebuah sepeda, air dagang, yang masih 60-70% baru. Ini dibeli saat kau dan Gu Shuyao menikah. Saat itu sedang tren, 3 putar 1 bunyi. Saat menikah hanya ada 1 putar. Tapi di desa sudah termasuk sangat mewah. Sekarang hanya rumah kepala desa dan rumahmu yang punya sepeda. Hari ini melihatmu mendorong sepeda keluar. Perasaan Gu Shuyao sangat berbeda dengan kemarin. Hari ini jangan pergi bekerja. Istirahatlah di rumah, aku akan cepat kembali. Sambil berpesan, kau menggantungkan keranjang di sepeda. Gu Shuyao mengangguk. Kau bersiul, mengendarai sepeda, air dagang. Melaju di jalan desa yang berlumpur. Dengan tenang dan stabil. Lagi pula sepeda ini agak asing bagimu. Harus hati-hati. Saat itu di jalan desa dan sawah. Sudah banyak warga. Mereka melihatmu mengendarai sepeda. Mereka juga nggak ada yang nyapa kamu. Soalnya semua orang pada jijik sama kamu. Semua orang nganggap kamu itu cuma pemalas. Anak jalanan yang nggak jelas. Setiap hari cuma tahu naik sepeda ke kota kabupaten buat muter-muter. Nggak ngapa-ngapain. Hidupnya malah numpang sama seorang perempuan. Lihat kamu aja udah bawa sial. Ya wajar aja mereka nggak nyapa. Malah pengennya menjauh. Kota kabupaten ini ramai sekali. Ada mobil, truk, becak, gerobak keledai, sama sepeda. Melihat kota yang seramai ini, kamu malah merasa salah tempat. Setelah ditanya-tanya baru tahu. Hari ini ternyata hari pasar besar di kabupaten. Berarti hari ini datangnya pas banget. Ji Chang mendorong sepedanya menuju pasar. Di kabupaten ada sebuah lapangan luas khusus. Banyak orang yang berjualan di sana. Dulu Ji Chang sering ke pasar kabupaten cari keramaian. Tapi penduduk desa jarang yang datang ke sini. Soalnya jalannya terlalu jauh. Mereka lebih suka ke pasar di kota kecamatan. Itu sudah cukup buat kebutuhan mereka. Di dalam pasar, Ji Chang memilih tempat yang cocok. Membentangkan kain di atasnya. Mengeluarkan talenan dari beilo. Lalu meletakkan daging punggung di atasnya. Daging punggung, segar, lezat, dan bergizi. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ji Chang mulai berteriak-teriak promosi. Di kehidupan sebelumnya, dia pasti gak bakal berani teriak-teriak kayak gini. Tapi sekarang jiwa di tubuhnya sudah berusia setengah abad. Mukanya lebih tebal dari tembok kota. Begitu dia mulai teriak, langsung ada yang tertarik.
Di pasar juga banyak yang jualan daging buruan. Tapi yang berani teriak-teriak kayak gini cuma sedikit. Seorang ibu-ibu gaya dengan keranjang sayur langsung mendatangi lapak Ji Chang. Daging punggung ini harganya berapa? 1 jin berapa? Bu, nggak mahal kok. 1 jin 6 mau. Ji Chang langsung sebut harganya. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah menanyakan harga daging babi. 1 jin 6 mau 5, tapi itu harga untuk daging perut babi. Daging tanpa lemak, 5 mau. Mendengar Ji Chang memanggilnya, kakak. Si ibu itu langsung senang bukan main. Sambil tersenyum lebar, dia bilang, iya nih, memang gak mahal. Lebih murah dari daging babi. Tapi, gimana cara masak daging anak kambing ini biar bergizi? Gampang kok. Tambahin sedikit Angelika dan astragalus. Rebus pelan-pelan selama 2 jam. Gak cuma bergizi, tetangga sebelah aja bakal ngiler. Kakak mau berapa kilo? Aku pilihkan yang bagus. Begitu bilang, Ji Chang langsung mengeluarkan setengah bagian punggung kambing dari keranjangnya. Wah, kamu ini bicaranya lucu banget, nak. Sampai-sampai bikin tetangga ngiler. Nanti aku malah dimarahin mereka. Wajah si ibu penuh dengan kepuasan. Seolah sudah membayangkan ekspresi iri tetangganya. Buat aku 5 kilo aja. Keluargaku banyak. Sambil bilang, dia mengeluarkan uang 3 yuan. Siap, kakak gak cuma cantik, tapi juga dermawan. Ji Chang memuji. Lalu menoleh ke seorang paman di sebelah. Paman, timbangannya boleh pinjam sebentar. Aku buru-buru berangkat tadi, jadi lupa bawa timbangan. Sebenarnya dia bukan lupa. Tapi di rumahnya memang gak punya timbangan sama sekali. Waktu pilih tempat tadi, dia sengaja cari. Yang kiri kanan warungnya ada yang punya timbangan. Si paman itu tanpa banyak bicara langsung menyerahkan timbangannya ke Ji Chang. Makasih, paman. Nanti aku traktir rokok. Ji Chang agak menyesal. Semalam dia meremas-remas sisa setengah bungkus rokoknya. Dia sendiri bisa nggak ngerokok, tapi kan bisa disimpan buat silaturahmi. Seringkali, cuma dengan menawarkan sebatang rokok, komunikasi jadi lebih lancar. Dia menimbang 5 kilo daging. Ji Chang merangkainya dengan tali jerami lalu menyerahkannya ke ibu itu. Gerakannya sangat lihai, persis seperti pedagang lama. Hati-hati di jalan, saat menerima uang. Ji Chang tak lupa mengucapkan terima kasih. Nak, timbangin 2 kilo buat aku juga. Seorang ibu yang lebih muda menyodorkan uang. Lalu membawa pulang 2 kilo daging punggung kambing. Ji Chang mengira butuh waktu setengah hari. Baru bisa habis menjual daging punggung kambingnya. Tapi ternyata, belum sampai 1 jam berjualan. 35 kilo dagangannya sudah ludes. Yang tersisa cuma tulang-tulang sekitar 7-8 kilo. Pendapatan 21 yuan. Membuat Ji Chang cukup puas. Di masa ini, gaji tertinggi di kabupaten. Pabrik tekstil dan baja saja cuma bayar 30 sekian yuan. Tulang-tulang itu nggak ada yang minat. Dia juga nggak berniat lanjutin jualan di bandara. Dia mau belanja beberapa barang di pasar. Lalu cepat-cepat pulang ke rumah. Dia khawatir Gu Shuyao nggak dengerin dia. Tetap turun ke sawah dan bikin dirinya kelelahan. Sekarang rumahnya terutama kurang bumbu-bumbu. Membatasi kemampuan masaknya. Harga barang di zaman ini memang murah. Dia beli sebotol kecap cuma 3 jiao. Itu pun karena dia nggak punya botolnya. Kalau bawa botol sendiri, cuma 2 jiao 5. Selain kecap, dia habiskan 1 yuan buat beli 2 jin garam halus, 1 yuan 6. Beli 2 jin gula pasir. Beli lagi sebotol cuka 2 jiao. Beli sebungkus bumbu penyedap 3 jiao. Untuk sementara cuma beli itu aja. Jahe, bawang, cabai. Itu semua Gu Shuyao yang urus. Jadi nggak perlu keluar uang ekstra. Selain itu beli kupon beras dan kupon lainnya. Total habis 2 yuan. Pakai kupon beras beli 20 jin tepung terigu. Habis 4 yuan. Lalu dia juga beli sebuah senter. Habis 2 yuan 5, buat nutupin mata orang. Soalnya nggak boleh sampai orang tahu. Kalau dia punya kemampuan lihat dalam gelap yang luar biasa. Terus dia habiskan sedikit uang lagi. Ke pandai besi beli sebuah kapak. Sebuah gergaji dan sebuah pisau bambu. Setelah 1 putaran keliling. Uang Ji Chang tinggal 6 yuan lagi. Buat beli anjing. Anjing king yang bagus. Dengar ada yang jual anjing, Ji Chang langsung cepat-cepat mendekat. Pemburu gunung pasti perlu anjing. Walaupun Ji Chang bisa lihat health bar. Tetap pengen ada anjing pemburu yang tangguh di sampingnya. Anjing hitam tepat, anjing king garang, anjing lilincah, anjing kuning stabil. Itu warisan leluhur. Anjing king adalah anjing serigala berukuran besar. Rumah tangga biasa nggak sanggup pelihara. Nafsu makan anjing king dewasa setara pria dewasa. Kalau bukan pemburu atau keluarga yang makannya banyak. Ji Chang gak nyangka di kabupaten juga ada anjing king. Ji Chang mendekati kerumunan, nemuin beberapa kandang besi. Di dalamnya ada beberapa anak anjing kecil. Di dalam kandang ada beberapa anak anjing kecil. Semuanya terlihat kecil. Ji Chang melihat anjing yang paling aktif itu. Ia dikurung sendiri dan tampak sangat bersemangat. Anjing yang bagus. Ji Chang langsung menyukainya saat melihatnya. Setelah ditanya, ternyata seekor anak anjing harganya 2 yuan. Ji Chang menemukan ada anjing lain yang mencurigakan. Sepertinya anjing botak yang mirip kalung kayu. Sudah berumur 2 bulan. Lalu, dia menghabiskan 3 yuan untuk mendapatkan kedua anjing ini. Dan menaruh kedua anjing itu di keranjang depan sepedanya. Ji Chang pun mengayuh sepeda pulang ke rumah. Mendekati pukul 11. Ji Chang tiba di rumahnya. Pintu gerbang rumahnya terbuka. Dan di dalamnya terparkir sebuah sepeda model 26. Ji Chang agak bingung ada tamu di rumahnya. Dia sudah tidak punya sanak saudara lagi di dunia ini. Jadi pasti bukan kerabatnya yang datang. Keluarga pihak ibu Gu Shuyao. Juga sudah 2 tahun tidak berhubungan. Teman-teman nakal Ji Chang juga tidak mungkin datang. Mereka semua adalah pemuda liar di kota. Lalu, siapa gerangan? Dengan sedikit kebingungan, Ji Chang menutup pintu gerbang. Setelah mengangkat kedua anak anjing itu, dia berjalan menuju rumah. Belum masuk ke dalam rumah, dia sudah mendengar suara seorang wanita berkata,
Yao Yao, kamu harus pertimbangkan baik-baik. Syarat Zhao Ping sangat bagus. Dan dia juga tidak keberatan kamu sedang hamil besar. Asal kamu bercerai dengan si pemabuk itu. Dia bisa langsung menikahimu. Ji Chang berhenti melangkah dan mengerutkan kening. Sekarang dia tahu siapa itu. Su Shanshan, sahabat karib Gu Shuyao yang sangat dekat. Kadang-kadang dia mengirimkan makanan untuk Gu Shuyao. Di kehidupan sebelumnya, dia juga sering membantu Gu Shuyao. Tapi juga tak henti-hentinya membujuk Gu Shuyao untuk bercerai dengan Ji Chang. Hanya saja Gu Shuyao selalu menolak untuk bercerai. Terhadap Su Shanshan ini, Ji Chang benar-benar tidak bisa langsung mengusirnya pergi. Tepat saat dia bersiap untuk berbalik, Ji Chang mendengar suara Gu Shuyao, yang membuatnya berhenti melangkah. Cukup, Shanshan, aku sudah bilang padamu, aku tidak akan bercerai dengan Ji Chang. Tidak peduli dia seperti apa. Tidak peduli dia berubah menjadi apa. Dia tetap suamiku, Gu Shuyao. Mereka semua adalah pria milikku. Aku hanya akan menikah sekali seumur hidup. Mendengar jawaban istrinya, senyum tipis mengembang di sudut bibir Ji Chang. Keberuntungan macam apa yang kudapat ini? Bisa menikahi wanita yang begitu lugu ini. Aku benar-benar muak denganmu. Entah ilmu apa yang kau pelajari selama ini. Apa kau sudah kehilangan jati dirimu? Kami wanita bukanlah barang milik pria. Su Shanshan berkata dengan nada kesal. Ya, kami bukan milik mereka. Jadi kenapa aku harus menikah lagi? Kalau aku bercerai, aku pasti takkan menikah lagi. Hidup tanpa pria pun tetap bisa berjalan. Untuk apa menikah lagi? Ji Chang tak menyangka. Pemikiran istrinya ternyata sangat maju. Sudahlah, aku takkan ikut campur lagi, takkan menasihatimu lagi. Terserah kamu mau bagaimana. Begitu kata-katanya berakhir. Tak lama kemudian, bayangan Su Shanshan muncul di hadapan Ji Chang. Dia terkejut melihat Ji Chang. Tapi saat melihat Ji Chang menggendong dua anak anjing, wajahnya langsung berubah. Hidupmu sendiri saja susah. Masih bawa dua anjing pulang buat Yao Yao rawat. Bisa nggak kamu bertindak seperti manusia? Kalau kamu masih punya hati nurani, lepaskan Yao Yao. Cerailah dia dengan sukarela. Jangan biarkan dia dan anakmu mati kelaparan di rumahmu. Jadilah manusia. Setelah berkata begitu, Su Shanshan langsung mendorong sepedanya keluar dari halaman keluarga Ji. Tak mau berlama-lama, karena melihat Ji Chang, dia tak tahan ingin memukulnya. Tapi dia juga tak bisa mengalahkan Ji Chang. Jadi lebih baik menghindar. Kak Chang, jangan dengarkan omongannya. Dia sedang gila hari ini. Gu Shuyao khawatir Ji Chang berpikir macam-macam. Buru-buru menjelaskan, aku mengerti. Aku dulu memang sangat brengsek. Terima kasih belum menyerah padaku. Kedepannya, aku takkan mengecewakanmu lagi. Sambil berkata, Ji Chang meletakkan dua anak anjing itu. Berbalik mengambil selimut dan kasur. Aku beli beberapa kebutuhan hidup. Tinggal 3 yuan lagi. Sambil berkata, Ji Chang memberikan 3 yuan yang tersisa kepada Gu Shuyao. Gu Shuyao terdiam sejenak. Lalu menerima 3 yuan dari Ji Chang. Tangannya sedikit gemetar. Sejak menikah, ini pertama kalinya Ji Chang membawa uang dari luar untuknya. Orang lain mungkin tak percaya Ji Chang berubah. Tapi dia percaya. Gu Shuyao menyimpan uangnya, lalu berjongkok. Mengelus dua anak anjing yang mendekatinya. Dia bertanya penasaran, anjingnya lucu sekali. Apa ini untuk berburu? Iya. Mau kasih mereka nama. Ji Chang juga berjongkok mengelus kedua anjing. Bolehkah? Gu Shuyao melirik Ji Chang. Semangat sekali. Dia juga pencinta anjing. Tapi kondisi keluarga sebelumnya tak memungkinkan. Tak disangka, hari ini Ji Chang pulang. Membawa dua anak anjing yang menggemaskan. Tentu saja, kamu juga pemiliknya. Kenapa tidak boleh? Ji Chang membalas dengan senyuman. Mata Gu Shuyao berbinar. Dan dia segera mendapat ide. Yang besar ini namanya Ping An. Semoga setiap kali kamu pergi, selalu selamat. Gu Shuyao mengelus kepala kecilnya. Ji Chang merasa hangat di hati. Gu Shuyao langsung menggendong anak anjing itu. Memandanginya sejenak sebelum berkata. Yang kecil, kuberi nama Qinhu. Semoga kamu seberani harimau. Melindungi majikanmu, Ping An. Qinhu, sudah ditetapkan. Ji Chang dengan gembira mengelus kepala kecil Ping An. Mau kasih mereka makan apa? Gu Shuyao memejamkan mata, menikmati. Qinhu kecil yang menjilati telapak tangannya. Tulang babi hutan ku bawa pulang. Daging di pinggir tulang cukup untuk mereka. Sebagai anjing pemburu, tentu harus makan daging. Di kehidupan sebelumnya, Ji Chang punya banyak teman. Pernah belajar teknik melatih anjing. Dari seorang pelatih anjing militer. Serahkan padaku. Gu Shuyao adalah orang yang tak bisa diam. Hari ini sudah setengah hari nganggur nih. Jadi pengen cari kegiatan aja. Aku beli beberapa barang, kamu yang urus dulu ya. Sambil berkata, Ji Chang mengeluarkan semua barang dari keranjang punggungnya. Gu Shuyao sama sekali tidak menyebutnya boros. Malah dia merasa sangat senang. Barang-barang seperti ini, kalau bukan pria yang bertanggung jawab, mana mungkin mau beli sendiri. Soal urusan belanja, baginya selama tidak berlebihan. Ada uang ya boleh dibelanjakan. Lagi pula uang ini kan hasil jerih payah Ji Chang. Dia mau pakai buat apa saja juga nggak masalah. Ji Chang dan istrinya merapikan barang-barang itu bersama. Lalu menatanya di tempat yang sesuai di dapur. Sayang, kamu ke rumah Liu Shen beli sedikit ragi dan arak masak ya. Nanti sore aku masakin kamu mie belut dan daging punggung masak kecap. Gu Shuyao mengangguk, lalu bertanya berapa banyak. Arak masaknya 1-2 kilo aja. Raginya secangkir kecil cukup. Mengingat Gu Shuyao sedang hamil. Ragi dan arak masak sebaiknya dikurangi. Biar tidak mempengaruhi janin dalam kandungan. Oke, aku ngerti. Begitu kata Gu Shuyao, sambil mencari botol kecil. Lalu mengambil mangkuk kecil. Dan bersiap pergi ke keluarga Wang untuk membeli arak.
Saat itu, Ji Chang mengambil 2 kilo tepung terigu, menambahkan sedikit air garam ke dalamnya, 2 sendok minyak, lalu mulai menguleni adonan. Garam dan minyak babi bisa meningkatkan kekenyalan. Kalau saja di rumah ada telur, Ji Chang pasti mau tambahkan telur. Biar rasa mie tarik buatan tangan jadi lebih enak. Setelah menguleni adonan selama belasan menit, Ji Chang meletakkannya di baskom, lalu menutupinya dengan kain kasa. Adonan perlu diistirahatkan setengah jam. Nah, waktu ini pas buat Ji Chang pergi memotong sebatang bambu untuk bikin perangkap. 2 anak anjing kecil di halaman sedang mengunyah tulang kaki. Ji Chang memilih tidak ganggu mereka. Gu Shuyao belum juga pulang. Pasti lagi diajak ngobrol sama bibi Liu sebelah. Ji Chang tahu, istrinya sangat disukai oleh tetangga-tetangga di desa. Reputasinya juga sangat bagus. Banyak orang suka ngobrol sama dia. Sayangnya, Gu Shuyao biasanya sibuk sekali. Sampai-sampai hampir tak ada waktu untuk sekadar mengobrol. Hari ini dia malah datang sendiri ke hadapan Liu Chunhua. Pasti si ibu ini takkan melewatkan kesempatan emas ini. Makanya, Ji Chang bahkan tak sempat menyapanya. Langsung saja melangkah menuju bukit belakang. Keluarga mereka punya kebun bambu sendiri. Cuma butuh 7-8 menit berjalan kaki. Begitu masuk ke dalam rumpun bambu, Ji Chang melihat beberapa batang bambu memiliki lubang-lubang kecil. Bahkan ada noda merah. Aneh, apa ini bekas serangga? Penasaran? Ji Chang mendekat untuk melihat lebih jelas. Wah, ternyata ulat bambu, barang bagus nih. Ji Chang tak menyangka. Di kebun bambu miliknya sendiri ternyata ada ulat bambu langka. Air liurnya langsung tak kuasa menetes. Tapi dia tak langsung membelah bambu untuk menangkap ulatnya. Dia belum tahu apakah Gu Shuyao berani makan ini atau tidak. Dia putuskan untuk bertanya dulu pulang nanti sebelum bertindak. Setelah memilih sebatang bambu yang bagus, Ji Chang langsung menebangnya. Ranting-rantingnya dibersihkan. Lalu diangkat bambu itu untuk dibawa pulang. Kok kamu malah pergi menebang bambu? Tanya Gu Shuyao penasaran. Dia heran melihat Ji Chang pulang membawa sebatang bambu. Untuk masak makanan spesial apa nih? Nanti sore aku mau membuat anyaman dari bambu. Supaya di rumah kita nanti setiap hari ada ikan dan udang segar. Dia menambahkan penjelasan sambil melemparkan bambu itu ke tanah. Setiap hari ada ikan dan udang. Hidup macam apa ini? Surga dunia, dalam hati. Tapi yang lebih membuat Gu Shuyao penasaran adalah kapan Ji Chang belajar keterampilan menganyam dari bambu. Sebelumnya tak pernah dengar dia punya keahlian ini. Ibu Liu tidak mau terima uangku. Malah marah-marah waktu aku bayar. Jadi aku ingin beri mereka sedikit daging babi punggung. Setelah berkata, dia melirik ke Ji Chang. Boleh saja. Nanti setelah masak, antar semangkok ke sana. Sepertinya mereka jarang mengolah daging babi. Ji Chang khawatir bibi Liu sebelah sering memperhatikan istrinya. Kadang juga mengirimkan sayuran ke rumah mereka. Memberi balasan sedikit tentu wajar. Baiklah. Gu Shuyao menghela napas lega. Soalnya Liu Chunhua juga sering mendesaknya untuk cerai dari Ji Chang. Dia khawatir Ji Chang menyimpan dendam karenanya. Sambil menunggu adonan mengembang, Ji Chang langsung mengambil pisau roti barunya dan membelah bambu. Di depan Gu Shuyao, bambu itu dibelahnya menjadi belasan bagian. Melihat gerakan Ji Chang yang begitu mahir, Gu Shuyao tak bisa menahan keheranannya. Aku pernah belajar dari orang. Kamu juga tahu kan? Aku cepat menangkap pelajaran. Memang benar aku berkeliaran di luar bertahun-tahun. Tapi aku juga belajar banyak keterampilan. Lagi pula, Gu Shuyao juga tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukan Ji Chang di luar. Jadi Ji Chang bisa saja mengklaim banyak hal sebagai hasil belajarnya selama ini. Kamu memang cepat belajar. Banyak hal langsung bisa dikuasai. Hal ini tidak bisa dibantah oleh Gu Shuyao. Karena mereka satu kelas di SMP. Jadi saling cukup mengenal. Dulu, Ji Chang menarik perhatian Gu Shuyao yang 2 tahun lebih muda sekelasnya dengan caranya itu. Hingga akhirnya berhasil memetik bunga yang pernah menjadi pusat perhatian itu. Ji Chang tersenyum puas, meletakkan pisau. Mengangkat ember berisi daging punggung yang direndam ke dapur. Lalu memeriksa kondisi adonan. Ji Chang menyuruh Gu Shuyao memanaskan air. Untuk merebus daging punggung sebentar, memasaknya dulu. Sambil menunggu air mendidih, Ji Chang memotong jahe dan bawang putih. Lalu menyiapkan bumbu untuk masak kecap. Gu Shuyao bertugas menjaga api, sekaligus mengintip caranya. Dulu pun kemampuan masak Ji Chang lebih baik darinya. Lebih ahli dalam hal-hal seperti ini. Menyadari itu, Ji Chang pun mulai memberi petunjuk. Saat merebus, tambahkan sedikit arak masak dan irisan jahe. Untuk menghilangkan bau amis. Setelah busa darah muncul, angkat dagingnya. Lalu bilas dengan air bersih. Sekarang tunggu wajan panas, lalu tuang minyak. Melihat Ji Chang menuang sesendok minyak, Gu Shuyao agak merasa sayang. Tapi dia tidak mengeluarkan kata-kata tentang pemborosan. Setelah minyak panas, tumis jahe dan bawang putih hingga kekuningan. Lalu masukkan 2 sendok gula. Tumis langsung hingga gula berwarna karamel. Setelah gula berwarna karamel, masukkan daging dan tumis. Setelah ditumis beberapa saat, aroma harum mulai menyebar. Selanjutnya, masukkan kecap, arak masak, dan bumbu lainnya yang sudah disiapkan. Tunggu sampai mendidih selama setengah jam. Nanti baunya bakal bikin tetangga ngiler semua. Sambil berkata begitu, Ji Chang menutup panci. Mendengar Ji Chang bilang bakal bikin tetangga ngiler, Gu Shuyao pun tak tahan tersenyum. Dia tersenyum tipis. Lalu Ji Chang melanjutkan menguleni adonannya. Semakin lama diuleni, adonannya semakin kenyal. Setelah adonan siap, Ji Chang menggilingnya menjadi lembaran tipis. Lalu memotongnya menjadi mie. Aroma sedap dari dalam panci sudah menyebar keluar dapur. Menerobos ke rumah sebelah, keluarga Wang. Ada apa sih dengan si pemalas itu hari ini? Pagi masak enak, siangnya masak lagi. Setelah berkata begitu, Wang Shun menghisap pipa airnya. Memandang cerobong asap rumah Ji Chang dengan perasaan campur aduk.
Itu pasti saudara perempuan Xiao Yao yang datang menjenguk. Barusan Xiao Yao datang ke rumah kita beli arak dan ampasnya. Langsung ku bentak. Sedikit arak dan ampas aja kau minta bayaran. Liu Chunhua ikut nimbrung. Mendengar omelan istrinya, Wang Shun mengangguk. Betul kata ibumu. Dulu Pak Ji sering bantu kita. Kalau sedikit arak dan ampas aja minta bayaran. Nanti kita dicap pelit. Semua gara-gara si pemalas itu tidak berguna. Padahal Pak Ji itu orang yang sangat berbakat. Mendengar keluhan suaminya, Liu Chunhua juga menghela napas. Semoga setelah Xiao Yao melahirkan, si pemalas itu bisa berubah. Kalau tidak, hidup mereka bakal lebih susah lagi. Ayah, ibu, kakak Chang masa apa sih? Wangnya kayak gini. Wang Bao, putra sulung keluarga Wang yang berusia 17 tahun, mengendus-endus. Sangat ingin memanjat tembok untuk melihat langsung. Ayah, kapan kita pergi ke Gunung Pasang Jerat? Aku pengen makan daging. Pasti di rumah kakak Chang lagi masak daging. Wangnya kayak gini. Wang Bao menelan ludah. Kerja di sawah aja belum kelar. Mana ada waktu ke gunung? Nunggu hujan dulu. Setelah berkata begitu, Wang Shun terus menghisap pipa airnya. Dia juga pengen makan daging. Tapi untuk persiapan nikahin si sulung 2 tahun lagi, harus hemat. Di rumah cuma bisa hemat-hemat makan. Si sulung ini malah cemberut terus. Anak durhaka, nanti kena gebuk dah. Makan, habis makan langsung ke sawah. Wang Shun mengetuk-ketuk pipa rokok airnya. Gimana mau makan? Makanan di rumah ini baunya aja udah gak enak. Wang Bao bergumam. Pengen banget bawa piring makan ke rumah kepala desa Ji. Gak makan ya kelaparan. Aku yang makan. Wang Shun kesal bukan main. Dia menendang ambang pintu. Tapi dia tetap gak tega menendang anak sulungnya. Jangan-jangan kalau ditendang, nanti si sulung cari alasan buat gak ikut ke sawah. Nanti yang capek cuma aku sendiri. Dasar bodoh, aku mau nambah setengah piring lagi hari ini. Wang Bao naik ke meja makan dengan kesal. Dia berniat melampiaskan amarahnya dengan makan. Di tengah-tengah makan, suara Gu Shuyao terdengar dari luar. Liu Shen, Paman Wang, sedang makan. Liu Chunhua cepat-cepat meletakkan sumpit dan keluar. Hari ini Gu Shuyao datang terus-terusan. Dia merasa ada yang gak beres. Dia khawatir, jangan-jangan tadi malam Ji Chang mulai memukul Gu Shuyao. Dulu Ji Chang memang pemalas. Tapi dia gak pernah menyentuh Gu Shuyao. Kalau sampai dia berani memukul, meski harus malu. Aku harus bantu Shuyao cerai. Bu, suamiku masak sedikit daging rusa. Kebanyakan, jadi ku bawa sebagian. Tolong dimakan ya, sayang kalau busuk. Gu Shuyao menyodorkan mangkuk besar kepada Liu Chunhua. Si pemalas itu mulai boros lagi. Liu Chunhua teringat sikap Ji Chang saat baru menikah dulu. Alisnya semakin berkerut. Gak, tadi malam dia nemu rusa yang terluka. Sebagian dijual ke kota, gak boros kok, Bu. Sisanya dimasak. Kami berdua gak habisin. Gu Shuyao menjelaskan, tanpa menyebut. Rusa ini hasil buruan Ji Chang semalam. Karena gak ada yang percaya Ji Chang mau berburu tengah malam. Lebih meyakinkan bilang nemu. Dan bilang nemu juga lebih gampang diterima orang. Daging ini dapat gratis, nasibmu memang bagus. Masih tahu dijual buat kamu. Akhirnya ada kemajuan juga. Wah, porsinya besar sekali, kok jadi malu. Liu Chunhua dengar ini dapat gratis. Akhirnya gak terlalu menolak. Gak apa-apa, di rumah masih banyak kok. Kami juga gak habiskan, sayang kalau mubazir. Shen, aku pulang dulu ya. Kak Chang tunggu aku pulang masak mie. Setelah bilang begitu, Gu Shuyao langsung pergi. Apa sih yang wangi banget? Coba lihat dong. Dengar suara Wang Bao yang bersemangat. Senyum kecil muncul di bibirnya. Ingat kata-kata Ji Chang yang penuh perasaan itu. Saat Gu Shuyao kembali, Ji Chang sudah mulai masak mie belut. Belut disebut ginsengnya ikan. Bermanfaat menguatkan yin, yang, dan darah. Mie belut yang dimasak dengan angka merah ini enak. Juga bisa obati wasir dan sakit perut. Sebelumnya, Ji Chang sudah masukkan bawang putih, angka, dan belut ke panci kecil. Direbus perlahan lebih dari 10 menit. Sekarang dia tuang banyak minyak ke wajan. Tumis bawang putih, seledri, daun bawang, jahe yang dia tanam sendiri. Sampai harum. Lalu tuang kuah belut angka yang sudah direbus. Tambah air. Aromanya langsung menyebar. Menyergap Gu Shuyao yang baru masuk. Wangi banget, kok lebih wangi dari daging iga merah. Cara masak mie belut ini bukan khas daerah sini. Orang sini juga jarang makan belut. Karena ada bau tanahnya. Harus pakai banyak minyak dan bumbu biar enak. Pas banget pulangnya, siap-siap makan. Sambil bilang, Ji Chang masukkan mie yang sudah direndam air dingin ke dalam kuah belut angka yang mendidih. Biar mie kenyal. Habis direbus harus direndam air dingin. Prinsip panas dingin, mie jadi licin dan kenyal. Mie bergulung-gulung dalam kuah. Aroma menggoda, bikin ngiler. Di halaman keluarga Jiang sebelah, aroma mie belut juga tercium. Jiang Deping dan istrinya Yo Yingzi sedang makan siang. Keadaan mereka sedikit lebih baik daripada keluarga Wang. Soalnya mereka cuma punya 2 anak perempuan. Dan keduanya sudah menikah semua. Jadi di rumah cuma mereka berdua. Di atas meja ada semangkuk acar, semangkuk rebung kering, dan semangkuk sayur hijau. Mereka berdua juga makan nasi campur singkong, tapi nasinya lebih banyak. Yo Yingzi yang sudah makan setengah piring mendengus-dengus hidungnya. Dia mendeteksi aroma menggoda di udara. Jiang Deping melihat tingkah istrinya. Mengerutkan kening. Ini lagi-lagi mengeluh bau keringatku terlalu anyir. Kamu gak nyium bau wangi itu? Masa apa sih yang enak banget? Coba kamu cium deh. Yo Yingzi berkata dengan nada agak kesal. Jiang Deping memalingkan kepala. Menghirup udara ke arah pintu. Nyium. Kayaknya ada campuran arak. Kayaknya keluarga Wang ada tamu hari ini ya.
Masak sana ini, pasti minyaknya banyak. Jiang Deping menyodok-sodok. Sayur hijau tanpa minyak di piringnya. Bukan keluarga Wang. Kompor mereka udah mati dari tadi. Itu dari rumah si pemuda buangan di tengah. Setelah berkata begitu, Yao Yingzi menghirup aroma wangi itu lebih dalam lagi. Seolah ingin tahu apa yang sedang dimasak. Masa sih mereka bisa masak makanan enak? Minyak aja mungkin gak punya. Masa apa sih yang wanginya kayak gini? Jangan-jangan si pemuda itu nyolong dagingnya. Yao Yingzi berspekulasi dengan niat jahat. Jangan asal ngomong. Anak keluarga Lauji itu memang pemalas. Tapi dia nggak pernah berbuat curang. Dia itu sombong, mana mungkin mau nyolong. Jangan sembarangan bicara, apalagi di luar. Nanti dia bisa nyari kamu berkelahi. Jiang Deping menegur. Beberapa hal boleh diucapkan, tapi beberapa hal sama sekali tidak boleh. Yao Yingzi mengangguk. Wajahnya agak canggung saat berkata, aku ini orang yang suka gosip ya. Cuma heran aja, mereka kan miskin banget. Mana mungkin bisa makan enak. Utangnya juga kamu nggak pernah nagih. Gimana kalau aku sekarang kesana intip-intip? Yao Yingzi merasa ada sesuatu yang menggelitiknya. Membuatnya ingin tahu sekali itu sebenarnya apa. Wanginya nggak kayak bau daging sih. Sudahlah, ngapain juga kamu ikut campur? Kalau sekarang ikut nimbrung. Bukannya jelas-jelas minta dikasihani. Kamu mungkin nggak malu, tapi aku malu. Cepetan makan. Habis makan ikut aku cari rumput babi. Jangan cuma aku yang kerja terus. Sambil ngomong, Jiang Deping ngambil acar. Ditegur suaminya. Yao Yingzi cuma bisa geleng-geleng kesal. Dia menyuap nasi dengan diam-diam. Tapi rasanya susah ditelan. Sao Nia ini masa kenapa harus anak ini sih? Bikin makan jadi nggak tenang. Dalam hati dia menggerutu. Yao Yingzi mengunyah nasinya dengan keras. Ji Chang nggak tahu kalau mie belut buatannya. Nyaris bikin pasangan tua keluarga Jiang ini bertengkar. Dia lihat mie-nya sudah matang, langsung dihidangkan. Untuk makan siang ini, kita makan seadanya aja ya. Ini disebut seadanya. Gu Shuyao merasa ini sudah setara dengan makanan tahun baru. Coba dulu, asin atau enggak? Aku masaknya cenderung ringan, lebih sehat. Gu Shuyao ambil sepotong belut, masukin ke mulut. Dia mencicipi rasanya. Matanya langsung berbinar. Daging belutnya lembut sekali. Rasanya luar biasa enak, benar-benar lezat. Ini pertama kalinya dia makan belut sana ini. Sama sekali tidak amis, cuma ada aroma gurih dan segar. Dia ambil sejumput mie, masukin ke mulut. Mie-nya kenyal dan alot. Rasa kuahnya meresap sempurna ke dalam mie. Ini nggak nyata. Terlalu nggak nyata. Gimana bisa Ji Chang masak mie belut sana ini? Waktu kecil makan masakan koki terkenal aja. Nggak sebagus masakan Ji Chang. Nggak bisa berhenti makan. Dia terus menyuap mie belutnya. Sesekali minum kuahnya yang super gurih. Dia nggak nyangka. Mie belut buatan Ji Chang bisa sana ini. Luar biasa pokoknya. Kalau buka warung, pasti laris banget. Ping An dan King Hu juga nggak tahan godaan aromanya. Sampai tulangnya aja dikunyah. Mengitari Ji Chang dan Gu Shuyao bolak-balik. Sampai-sampai ini langsung naik ke meja, ikut makan juga. Ji Chang dan Gu Shuyao melempar tulang-tulang ke bawah. Memicu dua anak anjing kecil berebut makanan. Sampai akhirnya Gu Shuyao sadar dirinya kekenyangan lagi. Ini bukan hal yang bagus. Dia mengusap perutnya sendiri. Merasa kalau terus makan seperti ini, nanti tidak bisa makan ubi jalar dan beras ubi lagi. Setelah makan, Ji Chang langsung mengurus bambu. Tujuan sore ini cuma satu, yaitu membuat perangkap ikan. Kalau sudah ada perangkap ikan, malam ini tidak perlu menangkap sendiri. Kamu tidur sebentar saja. Dari kemarin malam sampai sekarang belum tidur. Aku tahu kamu sudah berubah. Tidak perlu menyiksa dirimu seperti ini. Di kehidupan sebelumnya, Ji Chang tidak pernah mendengarkan nasihat. Di kehidupan ini, dia mendengarkan. Baiklah, aku dengar kata istriku. Tapi habis makan juga tidak cocok untuk istirahat. 1 jam lagi aku akan pergi. Lalu dia menghabiskan waktu 1 jam. Mengubah bilah-bilah bambu itu menjadi anyaman bambu yang tipis-tipis. Kalau tidak melihat langsung, Gu Shuyao sulit percaya kalau ini semua adalah anyaman bambu. Semua adalah hasil Ji Chang mengupas satu persatu. Lalu dia pergi tidur siang. Sebelum tidur, tidak lupa mengingatkan Gu Shuyao untuk istirahat di rumah dan menjaga kandungan. Tidur ini Ji Chang langsung sampai lewat jam 5. Tidur hampir 4 jam. Ji Chang langsung segar bugar kembali. Dia menemukan setelah terlahir kembali. Tubuhnya mengalami perubahan yang jelas. Seolah punya energi yang tak habis-habis. Gu Shuyao tidak ada di rumah. 2 anak anjing kecil juga tidak ada. Mungkin tidak betah diam di rumah. Lagi pergi bekerja di sawah. Ji Chang tidak butuh perangkap yang terlalu rapat. Ikan kecil sudah tidak dia pedulikan lagi. Mendekati jam 6, Gu Shuyao baru pulang membawa cangkul. Ditemani 2 anak anjing kembali ke rumah. Aku cuma membersihkan rumput di kebun sayur. Tidak capek, belum sampai 1 jam. Gu Shuyao khawatir Ji Chang marah. Jadi mengaku sendiri. Sebelum pergi bekerja, pikirkan dulu. Pikirkan bayi di dalam perutmu. Kamu istirahat sebentar, aku akan masak makan malam. Malam ini kita makan sederhana saja, mie udang segar. Sambil berkata, Ji Chang meletakkan jebakan ikan yang baru setengah jadi. Lalu membawa udang sungai yang dipelihara di ember kayu ke dapur. Udang sungai ini sangat kuat, semuanya masih hidup. Gu Shuyao melihat jebakan ikan di samping Ji Chang. Menemukannya dibuat dengan sangat teliti dan rapi. Keterampilannya terlihat luar biasa. Dengan keterampilan seperti ini, asal mau berusaha sedikit lebih keras, pasti bisa menghidupi keluarga. Dia meletakkan barang-barangnya, mengusap perutnya. Senyum tipis tergantung di sudut bibirnya. Dia tidak masuk untuk membantu. Karena masuk pun tidak bisa membantu Ji Chang banyak.
Ji Chang juga tidak mengizinkannya membantu. Jadi dia membersihkan halaman rumah. Menyingkirkan rumput liar di halaman. Tidak lama kemudian, dia mencium aroma harum yang datang dari dapur. Hari bahagia mungkin hanya sampai makan malam ini. Jadi dia juga tidak akan menasihati Ji Chang untuk menghemat minyak atau semacamnya. Anggap saja sebagai pelengkap makan malam tahun baru. Besok mungkin tidak akan mewah seperti hari ini. Siapa yang tidak menginginkan hari di mana bisa makan daging setiap hari? Tapi dia sangat mengerti. Hari seperti itu hanya mungkin ada dalam mimpi. Saat ini kondisi di rumah, nasi putih saja tidak bisa makan. Rumah masih punya utang 8 yuan, jumlah yang sangat besar. Tapi dia berencana setelah makan malam akan pergi membayar utang 2 yuan ke keluarga Jiang sebelah dulu. 6 yuan milik keluarga Wang. Dia berencana setelah panen padi tahun ini dijual baru dibayar. Sedang berpikir, Ji Chang memanggilnya untuk makan malam. Makan malam adalah mie udang sungai dan daging punggung sisa siang. Memancarkan aroma yang menggoda. Mie udang sederhana dimasak oleh Ji Chang. Menjadi sangat lezat. Meski udang sungai kecil, tapi dagingnya segar dan lembut. Terasa ada manisnya yang ringan saat dimakan. Meski Gu Shuyao sedang hamil, tapi tidak banyak reaksi hamil yang dialaminya. Makan apa saja enak. Dibandingkan ibu hamil lain, dia masih cukup beruntung. Di kehidupan sebelumnya, Ji Chang bekerja di dapur. Sebuah pusat perawatan pasca melahirkan. Di sana tidak hanya belajar banyak masakan pasca melahirkan. Aku juga belajar banyak soal ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan. Jadi dia yakin banget pasti bisa jagain istrinya dengan baik. Biar makannya bergizi dan sehat. Malam ini, Gu Shuyao ngontrol porsi makannya. Gak sampai kekenyangan. Ji Chang malah ngerasain porsi makannya jadi jauh lebih besar. Kayaknya juga karena efek terlahir kembali. Habis makan malam, mereka berdua santai di halaman. Tahun 83, desa ini belum dialiri listrik. Walaupun nanti ada, gak semua orang mampu bayar. Buat warga sini, bayar listrik itu beban tambahan. Menurut ingatan Ji Chang, desa ini baru dapat listrik di tahun 90-an. Kalau udah malam di desa, warga biasanya kumpul di bawah pohon campor. Di ujung desa buat ngobrol sebentar. Sekitar jam 8 udah pada pulang istirahat. Kerja di siang hari udah capek banget. Malamnya juga pada tidur cepat. Kalau enggak, badan gak kuat. Gu Shuyao nangkep kunang-kunang. Penasaran nanya. Malam ini kamu masih mau pergi berburu? Tentu, binatang buas baru keluar malam. Itu waktu yang tepat buat berburu. Di sekitar sini gak ada yang berburu. Pasti dapat hasil kalau pergi malam. Aku bahkan beli senter khusus buat berburu. Ji Chang bilang penuh percaya diri. Santai aja. Hidup kita bakal makin baik. Di rumah pasti gak bakal kekurangan daging. Sebenarnya, tanpa berburu pun Ji Chang punya banyak cara buat bikin hidup keluarga lebih enak. Tapi buat sini, selain berburu, dia nggak punya rencana lain. Beberapa tahun lagi bakal dilarang bawa senjata dan berburu. Nanti mau masuk hutan berburu aja nggak bisa. Makanya dia mau nikmatin beberapa tahun ini selagi aturannya masih longgar. Nikmatin masa-masa masuk hutan berburu. Kalau mau ngerasain lagi nanti cuma bisa keluar negeri bayar mahal buat berburu. Aku nggak minta yang lain, cuma mau kamu selamat. Berburu itu masih terlalu berbahaya. Bertani lebih aman. Gu Shuyao tahu Ji Chang jago tembak. Tapi di hutan gelap gulita, gimana kalau ketemu binatang buas? Kamu juga tahu kan, tembakanku jitu, nggak pernah meleset. Naik gunung pasti nggak bakal bahaya. Bercocok tanam? Nggak mungkin lah. Sama kayak aku nggak bakal mau kerja kantoran. Ji Chang langsung ungkapkan isi hatinya. Sekarang 100 kilo beras cuma belasan ribu. Kalau satu keluarga cuma nanam-nanam. Setahun bisa sisa berapa sih? Aku aja nggak nanam, kamu juga jangan. Kalau mau nanam bunga atau tanaman hias aja udah cukup. Mulai sekarang kamu cuma urus 2 hal. Yang satu, belanja. Yang satunya lagi, tetap cantik kayak bunga. Cari nafkah biar aku yang urus. Gu Shuyao dengar kata-kata Ji Chang. Alutnya langsung berkerut. Masih gitu juga. Bicaranya masih gak karuan kayak gini. Lainnya aku gak bilang, aku pakai kata-katamu aja. Waktu naik gunung, ingat aku. Ingat juga anak di perutku. Gu Shuyao tahu kalau Ji Chang ini orang kalau udah nekat. Diseret kerbau batu pun gak bakal balik. Tentu aja aku ingat kamu. Setiap saat selalu ingat. Bilang gitu, Ji Chang genggam tangan kecil Gu Shuyao. Kamu lepasin. Nanti dilihat orang kan malu. Gu Shuyao gak nyangka Ji Chang berani banget. Gelap gulita gini siapa yang lihat? Lagi pula di rumah sendiri gandeng tangan istri sendiri. Siapa yang bakal komentar? Ji Chang gak biarin Gu Shuyao melepaskan diri. Tetap erat menggenggam tangannya. Tangan mulus yang bagus ini jadi sekasar ini. Semuanya salah aku yang brengsek. Nanti kita rawat baik-baik. Aku lebih suka pegang tangan kecilmu yang putih mulus itu. Kata-kata manis Ji Chang yang belak-belakan bikin telinga Gu Shuyao memerah. Dia bahkan gak berani lihat mata Ji Chang yang di kegelapan. Masih tetap bersinar itu. Dia langsung rangkul Gu Shuyao. Membuatnya bersandar di pelukannya. Menikmati kehangatan. Aku nyanyi buat kamu, ya? Ji Chang lagi semangat, mau pamer suara. Boleh. Aku udah lama banget, gak denger kamu nyanyi. Gu Shuyao langsung girang bukan main. Dulu Ji Chang kan anak seni. Dia juga pernah jadi idolanya. Lagu-lagu ini mungkin belum pernah kamu dengar. Dinyanyiin sama penyanyi namanya Luo Dayu. Yang pertama judulnya, Tong Nian, Masa Kecil. Sayangnya di rumahnya gak ada gitar atau harmonika. Kalau tidak, pasti sudah kusambut dengan serulingku. Di pohon beringin tepi kolam. Riuh jangkrik menyambut musim panas. Suara Ji Chang begitu berkarakter. Terutama saat dia bernyanyi. Membuatnya terdengar sangat merdu. Sebuah lagu, masa kecil, yang mampu membangkitkan kenangan. Langsung memikat Gu Shuyao. Membuatnya lupa untuk menghentikan Ji Chang.
Dan kedua tangannya yang tak bisa diam itu benar-benar larut dalam nyanyian Ji Chang. Lirik lagunya bagus sekali. Dan suaramu juga sangat merdu. Ada lagu lain lagi. Setelah berkata begitu, Gu Shuyao tak sengaja bersenandung beberapa bait. Yang ini berjudul, Kisah Waktu. Sangat kusukai, ini untukmu. Sambil berkata, Ji Chang menggunakan suaranya yang berkarakter itu, mulai bernyanyi. Banyak perasaan yang ia rasakan untuk lagu ini, sehingga emosi yang dibawakan pun sangat kaya dan tepat. Air mengalir membawa, kisah waktu. Mengubah seseorang. Di masa remaja yang penuh kerinduan dan penantian pertama. Di kehidupan sebelumnya, lagu yang paling sering dinyanyikan Ji Chang adalah lagu ini. Ia terus bernyanyi 5-6 lagu. Perasaan Gu Shuyao terhadap Ji Chang bukan lagi sekadar kagum, tapi sudah mulai bercampur kekaguman. Semua lagu yang dinyanyikan Ji Chang belum pernah ia dengar. Ia merasa dirinya mulai tertinggal dari Ji Chang. Tertinggal dari zaman ini. Roda waktu terus bergulir maju. Sementara ia terlempar di lembah terpencil ini. Benar-benar tak bisa terus bercocok tanam. Jika terus begini, dirinya mungkin akan menjadi wanita desa yang tak tahu apa-apa. Tapi kalau tidak bertani, bisa melakukan apa lagi? Masih adakah kesempatan untuk bekerja di luar? Masih adakah kesempatan baginya kembali ke kota? Provinsi? Pikirannya kacau balau. Terus berpikir. Hingga akhirnya tertidur di pelukan Ji Chang. Ibu hamil memang mudah mengantuk. Selama ini ia selalu memaksakan diri. Tapi hari ini ia sangat rileks. Sehingga langsung tertidur. Ji Chang menggendongnya kembali ke kamar. Membaringkannya di tempat tidur dan menyelimutinya. Lalu mengaktifkan mode penglihatan malam. Ji Chang menyelesaikan jaring ikan yang setengah jadi itu. Setelah selesai, dia tidak berhenti. Dia langsung membuat jaring kedua. 2 sudah cukup. Di dalam jaringnya, Ji Chang memasukkan tepung yang dicampur ampas arak sebagai umpan ikan. Saat pergi menaruh jaring, dia membawa keranjang punggung dan senapan buru. 2 anak anjingnya tidak diajak karena masih terlalu kecil, tidak berguna. Ditinggal di rumah saja, bisa jadi penjaga. Keluarga mereka miskin sekali. Tidak pelihara babi, tidak pelihara ayam. Pencuri ayam pun tidak akan datang. Lagi pula di desa mereka tidak ada pencuri. Relatif cukup aman. Desa mereka terlalu miskin. Tidak ada yang bisa dicuri. Baru tahun ini sistem bagi hasil diterapkan. Nanti setelah panen musim gugur, baru kantong orang-orang ada uangnya. Hidup baru perlahan membaik. Saat keluar, Ji Chang mengunci pagar rumahnya. Setelah dicek baik-baik, baru dia pergi. Jam 9 lebih, kebanyakan warga sudah istirahat. Ji Chang berjalan di jalan desa. Tidak bertemu siapa-siapa. Dia langsung menuju ke sungai kecil. Mencari 2 spot yang bagus. Lalu menaruh jaring ikannya. Setelah itu, Ji Chang langsung naik gunung. Buru yang besar, itu tujuan hari ini. Minimal harus dapat seekor kijang. Buru kecil-kecil tidak menghasilkan uang. Cuma buang peluru saja. Selain itu, dia juga mau cari cabang pohon yang cocok untuk bikin ketapel. Menerobos masuk ke dalam hutan. Ji Chang merasa sudah melewatkan banyak daging. Tapi dia tidak terlalu menyesal. Karena sekarang tidak ada cara mengawetkannya. Rumah juga tidak punya freezer untuk menyimpan buruan. Kalau tidak laku terjual, dagingnya cuma bisa dibuat dendeng atau abon. Tapi banyak hewan buruan tidak cocok untuk dibuat jadi 2 jenis itu. Cara terbaik tetap menjualnya. Ditukar uang, itu yang paling nyata. Naik gunung buat berburu. 1. Buat main-main sama senapan. 2. Ia buat cari duit, sambil jelajahin hutan. Mata terus awas ke sekeliling. Soalnya dia lagi cari cabang pohon yang cocok buat bikin ketapel. Cabang banyak sih, tapi kayunya banyak yang jelek. Kurang kuat, gampang melengkung. Yang bagus buat ketapel itu kayu-kayu keras. Kayak kayu kotak, kurma, asam, kasia, atau teh. Itu yang cocok. Terus ada juga yang kelas atas, kayak cendana, mahoni, gitu. Untung banget, nemu pohon kurma liar. Dia lihat di atas pohon kurma liar itu. Ada beberapa cabang yang oke. Langsung seneng deh. Dia ambil gergaji sama kapak dari ruang penyimpanannya. Langsung naik ke pohon. Cabang-cabang yang cocok itu langsung digergaji. Dapat 5 cabang. Dibersihin dikit-dikit. Langsung masukin ke ruang penyimpanan. Nah, sekarang udah punya bahan buat ketapel. Sekarang bisa fokus berburu. Sayangnya nggak punya jam tangan. Jadi nggak tahu waktu. Harus cepet-cepet beli 1. HP sih masih kepikiran. Tapi dia tahu itu nggak ikut dia hidup lagi. Nyari mangsa di hutan lebat emang susah. Jalanannya aja sulit. Begitu masuk hutan primer, langsung kerasa geraknya jadi lambat banget. Tiba-tiba, ada suara masuk ke kupingnya. Kambing liar. Dadanya berdebar. Gak nyangka di gunung ada kambing liar. Kambing gunung kayak gini pasti nggak murni liar. Kemungkinan besar kambing ternak yang kabur. Terus bisa bertahan hidup di hutan. Kurang mungkin itu kijang atau sejenisnya. Soalnya di daerah sini nggak ada kijang. Dia ingat waktu kecil dulu. Dulu tim produksi pernah pelihara 50-60 ekor domba hitam. Suatu malam, kandangnya diserang macan tutul. Waktu itu, lebih dari 30 ekor kabur. Seluruh anggota tim naik gunung nyari 3 hari lamanya. Cuma ketemu 12 ekor. Sisanya hilang entah kemana. Dia rasa kambing liar yang teriak tadi. Kemungkinan besar itu keturunan kambing hitam itu. Mengikuti suara, Ji Chang bergerak cepat mendekat. Dia sadar pendengarannya juga jadi lebih tajam. Kemampuan mendengar dan menentukan posisi lumayan bagus. Beberapa menit kemudian, Ji Chang melihat bar HP sepanjang 6-20 cm lebih. Dia menemukan kawanan kambing liar, ternyata ada 6 ekor. 2 diantaranya pasti anak kambing.
Karena bar HP mereka cuma belasan sentimeter. Mereka belum menyadari kehadiran Ji Chang. Masih asyik merumput di hutan. Ji Chang langsung mengangkat senapannya, membidik salah satu yang bar HP-nya paling panjang. Setelah mengatur napas sebentar, Ji Chang langsung menarik pelatuk. Dor. Setelah tembakan, Ji Chang menggeser laras senapan, mengejar bar HP itu. Lalu mengunci satu bar HP lagi. Ji Chang menarik pelatuk sekali lagi. Bar HP adalah penanda posisi terbaik. Tembakan kedua kembali mengenai, membuat Ji Chang lega. Lalu dia membidik kambing-kambing yang tersisa. Tapi mereka cepat menghilang dari pandangan Ji Chang. Jarak 20 meter bagi kambing liar ini. Hanya sekejap mata saja. Ji Chang menyimpan senapan, 38-nya. Dan berjalan mendekati kambing liar yang ditembaknya. Satu ekor kena tembak di kepala. Dan sudah mati total. Yang satunya lagi masih menggelepar. Bar HP-nya belum benar-benar kosong. Ji Chang mendekati kambing yang kena kepala itu. Bau kambing yang kuat menyergap hidungnya. Kambing hitam liar ini agak berbeda dari yang diternak. Tanduknya terlihat besar. Pasti sering bertarung di hutan. Dan badannya terlihat kuat. Dagingnya banyak. Jauh lebih bagus dari babi hutan itu. Kira-kira beratnya lebih dari 100 jin. Yang satunya lagi lebih kecil. Tapi dua ekor ini totalnya hampir 300 jin. Sudah melebihi kapasitas yang bisa dia bawa. Sekarang apa yang harus dia lakukan? Buang sebagian. Atau cari cara untuk membawa semuanya. Tunggu, kambingku mana? Ji Chang menyadari kambingnya tiba-tiba menghilang begitu saja. Pertama panik, lalu senang. Tiba-tiba teringat novel-novel bertema pertanian yang pernah kubaca. Tentang ruang dimensi. Tapi bagaimanapun dia mencoba. Kambing hutan yang hilang itu tak kunjung muncul kembali. Sialan, aneh sekali ini. Apa kaburnya? Dia merasa ini aneh dan mengerikan. Karena kambing hutan yang belum benar-benar mati itu telah menghilang. Ji Chang terdiam sejenak. Dia tahu, pasti ada semacam ruang penyimpanan. Kalau tidak, tak mungkin hilang begitu saja. Seekor kambing dengan daging lebih dari 100 jin hilang. Ji Chang tak bisa menerimanya. Dia yakin itu bukan kaburnya kambing itu. Lehernya tertembak, darah di mana-mana. Mana mungkin kabur? Tiba-tiba, suara terdengar dari belakang Ji Chang. Membuatnya kaget. Dia menoleh dan melihat seekor kambing hutan hitam berdiri di belakangnya. Benar-benar seperti melihat hantu. Ji Chang refleks mengangkat senjatanya. Tapi sepersekian detik kemudian, sebuah informasi melintas di pikirannya. Kambing hutan hitam itu menghilang lagi tanpa jejak. Sungguh luar biasa. Kemampuan apa ini? Bisa menyembuhkan mangsa yang terluka. Dan bahkan menjinakkannya sekaligus. Hilangkan sifat liarnya. Begitu pikirannya bergerak, kambing hutan hitam yang hilang itu muncul kembali. Kemampuan ini terlalu hebat. Kejutan ini luar biasa. Apa aku mendapatkan fungsi seperti game berburu? Saat itu, beberapa informasi membanjiri pikirannya, memberikan pemahaman lengkap tentang ruang berburunya sendiri. Ji Chang terkejut dengan kemampuannya sendiri. Ini berbeda dengan deskripsi dalam novel-novel bertema ruang dimensi yang pernah dia baca sebelumnya. Ini adalah ruang berburu. Hanya bisa menyimpan hewan yang diburu Ji Chang, serta senapan dan busur berburu yang terikat, dan alat berburu terbatas lainnya. Tidak bisa menyimpan barang lain apapun. Mangsa yang sudah mati tak bisa dihidupkan kembali. Tapi yang terluka parah bisa disembuhkan. Dan sifat liarnya dihilangkan, membuat mangsa menjadi jinak. Cocok untuk dipelihara. Selain itu, ruang berburu juga menampilkan sebuah angka. Saat ini yang terlihat adalah angka 12. Dia merasa mungkin itu berarti bisa menyembuhkan dua hewan lagi. Dia menduga, angka ini berkaitan dengan buruan besar yang telah dia bunuh. Benar atau tidak, akan segera bisa disimpulkan. Dengan adanya ruang berburu ini, Ji Chang bisa menyimpan hasil buruannya di dalamnya. Tak perlu lagi khawatir buruan terlalu berat untuk dibawa pulang. Sempurna menyelesaikan kekhawatirannya. Ruang berburu ini juga punya fungsi sterilisasi dan disinfeksi, serta membasmi parasit. Cukup letakkan buruan di dalamnya. 10 menit kemudian, semua parasit dan virus akan mati. Fungsi ini menurut Ji Chang sangat luar biasa. Dengan begini, dia bisa dengan tenang memberi Gu Shuyao makan dari hasil buruannya. Begitu niat itu muncul, domba hitam liar lain yang dibunuh Ji Chang di tanah lenyap dari pandangan. Disimpan Ji Chang ke dalam ruang berburu. Waktu di ruang berburu adalah statis. Buruan yang dimasukkan dalam kondisi seperti apa akan dikeluarkan dalam kondisi yang sama. Lebih baik dari alat pengawet manapun. Begitu niat baru Ji Chang muncul, domba hitam yang sebelumnya disembuhkan dan dijinakkan itu kembali muncul di hadapannya. Melihatnya mendekat, menjulurkan lidah menjilati tangannya. Ji Chang merasa seperti sedang bermimpi. Kemunculan ruang berburu membuat Ji Chang sangat gembira. Sayangnya, makhluk hidup hanya bisa disimpan di ruang berburu selama total 12 jam. Melebihi waktu itu tidak bisa dimasukkan lagi. Selain itu, total berat buruan yang bisa disimpan adalah 5.000 kati. Tidak bisa melebihi berat ini. Andai saja bisa ditingkatkan seperti di game. Baru saja muncul sebuah informasi di benak Ji Chang, yaitu penjelasan tentang kemampuan berburu ini. Ruang berburu, mata pemburu. Dia telah mendapatkan kemampuan lengkapnya. Tidak akan ada kemampuan lain yang muncul. Bisa dibilang ini adalah mimpi aneh. Bisa juga dibilang ini adalah sebuah sistem. Intinya, hanya kemampuan ini yang dia miliki. Tidak disebutkan apakah bisa ditingkatkan. Mungkin bisa, mungkin juga tidak. Soal perubahan fisik Ji Chang, seperti kekuatan yang meningkat, pendengaran yang lebih tajam. Itu semua efek samping dari kelahiran ulangnya. Kemampuan berburu ini juga tidak dijelaskan. Dia harus menjelajahi dan menemukannya sendiri. Ini induk kambing. Sepertinya sedang hamil. Ji Chang menemukan gumpalan darah di perut induk kambing itu.
Sepertinya sebuah kehidupan yang sedang dikandung. Kambing hidup jauh lebih berharga daripada yang mati. Kebetulan di rumah ada kandang babi tua yang tidak terpakai. Bisa dipakai buat mengurung kambing hitam liar ini sementara. Sambil berkata, Jizang mengelus kepala kambing itu. Lalu menyimpannya ke dalam ruang berburunya. Menyuruhnya ikut pulang bersamaku jelas tidak realistis. Meski sudah jinak, tapi tidak mungkin membuat kambing hitam liar ini jadi penuh spiritualitas. Apalagi meningkatkan kecerdasannya. Mari lihat apakah bisa mengejar kambing hitam liar lainnya. Lalu kalian semua kuhabisi sekaligus. Jizang membawa senapan sang patakainya. Menelusuri jejak arah kaburnya kambing hitam liar. Ruang berburu total bisa menyimpan buruan seberat 5.000 kati. Jadi menghabisi semua kambing hitam liar ini. Sekaligus sama sekali tidak masalah. Tidak perlu khawatir tidak bisa dibawa pulang. Dengan ini, Jizang bisa berburu dengan gila-gilaan. Ruang berburu bisa menyimpan senapan buruan, busur, pisau buruan, dan alat berburu lain yang terikat. Berarti dia tidak perlu khawatir dengan masalah mengangkut senapan seperti ini. Hanya saja, Jizang belum memikirkan sejauh itu. Dia rasa berburu 3-5 tahun saja sudah cukup. Karena saat ini, keluarga jauh lebih penting baginya. Setelah anaknya dengan Gu Shuiyao lahir, dia ingin lebih banyak menemani istri dan anak. Memburu jejak mangsa bukan perkara mudah. Kalau ada anjing pemburu yang penciumannya tajam, akan jauh lebih mudah. Sekarang yang bisa diandalkan Jizang hanyalah sedikit pengalamannya sendiri. Dengan cepat dia kehilangan jejak arah kaburnya kambing hitam liar. Sepertinya Jinghu perlu segera dilatih dengan cepat. Kalau tidak, kemampuanku yang sedikit ini benar-benar hanya mengandalkan keberuntungan. Jizang menyerah dari ide mengejar. Dengan tegas berjalan menuruni gunung. Dia rasa waktunya sudah hampir habis. Kalau ditunda lagi, kalau sampai ke desa, mungkin sudah pagi. Dia ingin kembali ke desa sebelum matahari terbit. Karena masih ada 2 perangkap ikan yang harus diambil. Perangkapnya itu tidak boleh sampai ketahuan orang desa. Harus diambil dan dibawa pulang sebelum fajar. Karena makam itu kosong. Hanya ada 5 cabang pohon untuk membuat ketapel. Jadi turun gunung cukup mudah. Dengan berlari kecil, kurang dari sejam, Ji Chang sudah sampai di desa. Setelah sampai, dia pulang dulu ke rumah. Rumahnya sunyi senyap. 2 anak anjing kecil sudah bangun. Tapi mereka tidak bersuara. Langsung lari mendekati Ji Chang. Mengibas-ngibaskan ekor untuk menyenangkannya. Ji Chang mengajak mereka bermain sebentar. Lalu meletakkan tasnya. Kemudian, dia mengeluarkan kambing hutan hitam dari ruang berburunya. Mencari tali dan mengikatnya di leher hewan itu. Kandang babi tua yang ditinggalkan itu masih perlu dibersihkan dulu sebelum bisa dipakai. Jadi tidak mungkin mengurung. Kambing hutan hitam ini di sana semalaman. Kambing hutan itu mengembik. 2 anak anjing kecil langsung menggonggong ke arahnya. Membuat halaman rumah jadi ramai. Sudah, jangan berisik. Ji Chang buru-buru menenangkan 2 anak anjing itu. Kalau mereka terus menggonggong, bisa membuat kambing hutan hitam gelisah dan ikut bersuara. Kak Chang, kamu sudah pulang. Cahaya lilin menyala dari dalam rumah. Gu Shuiyao sudah terbangun oleh keributan. Iya, sudah pulang. Dapat seekor kambing hutan hitam di gunung. Ji Chang menyalakan senter. Kambing hutan hitam mendengar hasil buruan Ji Chang. Gu Shuiyao mempercepat langkahnya. Dia buru-buru keluar dari kamar dan menuju halaman. Senter Ji Chang menyoroti tubuh kambing hutan hitam itu. Hewan itu tampak sangat gelisah. Berusaha melepaskan tali di lehernya untuk melarikan diri. Meski sudah ditaklukkan ruang berburu dan sifat liarnya hilang, insting untuk melindungi diri masih ada. Bertemu orang asing, wajar saja kalau ingin kabur. Di gunung masih ada kambing hutan seperti ini. Ketika melihat kambing hitam itu, Gu Shuiyao langsung terkejut. Dia tidak menyangka malam ini. Dia nggak nyangka kalau malam ini Ji Chang bawa pulang seekor kambing hitam liar. Waktu aku kecil, tim produksi pernah pelihara kambing hitam liar itu kabur ke gunung. Biasanya, di gunung gak mungkin ada kambing hitam liar kayak gini. Ji Chang menjelaskan. Terus kambing hitam di sini kena wabah. Habis semua. Sekitar sini udah nggak ada lagi jenis kambing hitam itu. Sekarang cuma ada kambing biasa yang didatangkan dari tempat lain. Gu Shuiyao mendekati Ji Chang. Memegang lengannya. Kayaknya dia agak khawatir kambing hitam itu jadi gila. Terus nyerang dan lukai bayi di perutnya. Di sana ada kandang babi. Cepetan masukin dia ke sana, biar gak kabur. Kambing hidup segede ini. Harganya pasti mahal banget. Sekarang dia jadi barang paling berharga di rumah ini. Gu Shuiyao pasti gak bakal biarin dia kabur. Oke, kamu jagain di sini ya. Aku yang usir dia masuk. Sambil bilang gitu, Ji Chang kasih senter ke istrinya. Begitu Ji Chang mendekat, kambing hitam liar itu pelan-pelan jadi tenang. Dia ambil papan penutup kandang dari alurnya satu persatu. Ji Chang usir kambing hitam itu masuk ke kandang babi. Terus dia pasang lagi papan penutupnya sepanjang alur. Mengurung kambing itu di dalam. Kandang babi ini buatan ayah Ji Chang. Sudah lama nggak dipakai, tapi masih bisa dipakai. Udah terkunci rapat. Kamu cepetan istirahat aja. Aku masih harus keluar lagi. Ambil perangkap ikan dari sungai sebelum subuh. Biar nggak ada yang tahu caraku mancing. Meski Gu Shuiyao penasaran banget. Penasaran gimana Ji Chang bisa tangkap kambing liar itu. Dan gimana dia bawa pulang. Tapi dia nggak nanya-nanya sekarang. Tapi malah kasih senter ke Ji Chang. Aku tunggu kamu pulang. Oke, aku balik dalam setengah jam. Sambil bilang gitu, Ji Chang angkat ember. Nyalain senter terus keluar. 2 anak anjing kecil angkat kepala lihat Ji Chang. Tapi nggak ikut keluar. Malah mengelilingi kaki Gu Shuiyao. Mengibaskan ekor dengan manis. Ji Chang bergegas menuju tepi sungai. Beberapa menit kemudian, dia tiba di lokasi. Perangkap ikan pertama. Perangkapnya masih ada. Dia menarik bambu yang tertancap di tepian. Yang diikat dengan tali.
menghubungkan ke perangkap. Ikan di dalamnya cukup banyak, karena bara HP yang padat. Bertumpuk bersama. Terlihat seperti gumpalan merah besar. Dan menariknya pun sangat berat. Saat meninggalkan permukaan air, dapat terdengar suara gemerisik di dalamnya. Gerakannya sangat besar. Membuka papan penutup di belakang perangkap. Ji Chang menuangkan semua hasil tangkapannya ke dalam ember. Ternyata ada juga ular air kecil. Pas dibawa pulang untuk 2 anak anjing. Dia mengambilnya. Dengan sekali tarik, tulangnya pun putus. Lalu dia melirik hasil tangkapan di ember. Ji Chang menemukan selain ikan putih kecil, ternyata ada juga ikan mas liar. Ikan mas liar pula. Barang bagus ini. Ini pertama kalinya Ji Chang tahu. Ada ikan mas di sungai kampung halamannya. Saat ini pestisida masih jarang digunakan. Jadi berbagai jenis ikan di sungai masih cukup banyak. Beberapa puluh tahun kemudian, sulit melihat udang sungai di sungai. Ikan putih kecil, dan ikan belang kecil. Semua sudah mati keracunan pestisida. Selain ikan mas, ada juga belut, ikan putih kecil, ikan batu kecil, ikan persik, belut, kepiting sungai, udang sungai. Jenisnya sangat beragam. Sekitar 7-8 kati. Hasilnya jauh melebihi perkiraan Ji Chang. Kemudian Ji Chang pergi mengambil perangkap kedua. Di perangkap kedua tidak ada ular air. Tapi hasilnya sekitar 10 kati lebih. Memenuhi ember hingga penuh. Panen besar. Total hasil ikan dari 2 perangkap sekitar 30 kati. Benar-benar panen besar. Dia mencoba menyimpan ikan ke ruang berburunya. Tapi gagal. Terpaksa membawa ember dan 2 perangkap ikan. Lian Meng berlari cepat menuju rumah. Saat Ji Chang tiba di rumah, Gu Shuyao sedang bermain dengan 2 anak anjing kecil. Apa ada ember lain di rumah? Sepertinya ada tong arak besar, ya. Ji Chang menerobos masuk dan langsung bertanya pada Lian Meng. Ada 1 tong arak. Di ruang penyimpanan. Dia tahu pasti hasil tangkapannya banyak. Makanya Ji Chang baru bertanya begitu. Ji Chang meletakkan barang-barangnya. Menyerahkan senter kepada Gu Shuyao. Lalu langsung menerjang ke ruang penyimpanan di lantai 1. Tak lama kemudian, Ji Chang sudah menggotong keluar tong arak besar itu. Dan meletakkannya di samping sumur. Kok bisa dapat ikan sebanyak ini? Ini kebanyakan banget. Gu Shuyao menyoroti ember dengan senternya. Tong arak itu sudah lama tak terpakai. Bau araknya pun sudah hampir hilang. Setelah dicuci bersih, Ji Chang memindahkannya ke bawah atap. Lalu mengisinya dengan beberapa ember air. Kemudian, suami istri itu mulai memindahkan ikan hidup ke dalam tong. Ikan sebanyak ini gak mungkin habis dimakan sekaligus. Lebih baik dipelihara dulu kalau bisa. Kalau mau makan, tinggal ambil. Ikan-ikannya kebanyakan banget. Dan ada juga yang sebesar ini. Ini ikan mas, ya, bukannya cuma ada di waduk. Gu Shuyao memegang ikan mas lokal yang hampir setengah kilo. Wajahnya penuh rasa tak percaya. Iya, ini ikan mas liar. Gak nyangka ada di sungai. Ikan mas bagus banget untuk ibu hamil dan menyusui. Makanya semua ini aku simpan buat kamu, buat direbus jadi sup. Biar kamu dapat asupan protein yang cukup setiap hari. Sambil berkata begitu, Ji Chang seperti menjaga harta karun. Memindahkan semua ikan mas dari ember ke akuarium baru ini. Karena pulangnya cepat. Cuma sebagian kecil ikan putih. Dan ikan peach blossom yang mati. Loaf, udang sungai, dan kepiting sungai. Gak dimasukkan ke akuarium ini. Mereka cukup disimpan di ember saja. Kepiting sungai dipisahkan di ember lain. Ukuran kepiting sungai ini nggak terlalu besar. Sepertinya dagingnya juga nggak banyak. Sudahlah, kamu lanjut tidur lagi sebentar. Masih ada waktu sebelum matahari terbit. Sambil berkata, Ji Chang mengeluarkan latiao. Langsung memotongnya jadi beberapa bagian. Lalu melemparkannya ke 2 anak anjing kecil. Aku saja yang urus. Kamu tidur lagi. Aku kemarin malam tidur lebih awal. Sekarang sudah tidak ngantuk lagi. Sambil berkata, Gu Shuyao merebut baskom kayu itu. Hendak mengurus ikan mati di dalamnya. Baiklah, setelah selesai kamu juga istirahat lagi ya. Setelah berkata begitu, Ji Chang masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Ikan kecil seberat 1 kilo lebih diurus selama lebih dari setengah jam. Setelah selesai, dia menaruhnya ke dalam keranjang. Lalu menggantungnya di sumur untuk menjaga kesegarannya. Setelah menyelesaikan semua itu, Gu Shuyao juga kembali ke kamar dan berbaring lagi. Dia dan Ji Chang masih tidur terpisah. Sepertinya Ji Chang belum pindah balik. Dan tinggal bersamanya. Tentu saja, alasan utama Ji Chang tidak pindah kembali adalah mempertimbangkan masalah anak. Dia khawatir tangannya yang kasar akan menyakiti anak. Lagi pula, di dalamnya tinggal sepasang bayi kembar yang lucu. Sedikit saja kecelakaan kecil terjadi, Ji Chang pasti tidak akan bisa menerimanya.